sekarang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa? Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau Anda mengatakan, mana kuasa Tuhanmu? Nah, sekarang Anda ingin menguji Tuhan saya. Tuhan saya menciptakan Anda begitu sempurna. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda bercermin. Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada saudara. Dari mana akal saudara itu? Yesus yang menciptakan. Tidak mungkin Yesus saja diciptakan. Coba. Anda mampu berbicara. Dari mana pita suara Anda itu? Dari mana suara Anda itu keluar dari mulut Anda? Anda yang bikin. Beli di mana? Toko apa? Mana tahu saya juga bisa beli suara. Anda bisa melihat, menatap HP yang ada di tangan Anda. Mata Anda itu dari mana? Siapa yang memberikan mata itu? Yesus. Nggak mungkin. Yang memberikan mata Anda, itulah yang disebut Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya. Tuhannya Yesus yang memberikan mata kepada Anda. Dan itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Pahami itu. Makanya Tuhan kami itu tidak bisa menjadi objek. Dalam arti kata tidak bisa menjadi makhluk. Karena kami cukup mengimani esensi yang maha kuasa itu ada. Esensi yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menjaga alam semesta. Itulah yang kami sebut Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kami buat seperti makhluk. Anda membuat Tuhan Anda menjadi makhluk. Kami tidak. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih teriak, wahai engkau yang maha kuasa. Apakah Tuhan kami mendengar? Mendengar. Coba Anda panggil Yesus sekarang. Yesus yang maha kuasa. Semut pun tertawa. Yesus tidak mendengar. Yesus tidak melihat. Yesus tak tahu. Itu sembahan Anda makhluk. Kami, Tuhan kami itu maha besar. Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar. Tuhan kami melihat, mendengarkan. Coba Anda masuk ke gereja. Yesus, tok tok tok. Oh Yesus, tok tok tok. Besarlah namamu. Apa Yesus dengar? Tidak. Di mana Yesus pernah mengatakan aku maha mendengar, aku maha melihat? Tidak ada. Yang Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini bukan level Tuhan, Bung. Ini level manusia. Jadi kalau Anda membahas tentang Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Daud, Salomo, itulah yang kami sembah. Pencipta langit dan bumi, itulah dia yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda sekarang. Lebih duluan kandang daripada Tuhan Anda. Kalau tidak ada kandang, dia tidak mungkin lahir di dalam kandang. Karena kandangnya sudah ada lebih dulu, maka dia datang dalam kandang dilahirkan. Lebih duluan kandang. Coba, itu yang Anda sembah. Bandingkan dengan Tuhan kami. Jadi tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Kalau Anda ingin mengatakan, buktikan kemahakuasaan Tuhan Anda. Nah, Anda ganteng, Anda bisa bicara, Anda cakep. Anda kemudian pintar, cerdas dalam hal duniawi. Tapi dalam hal ketuhanan, Anda error. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Atau Anda ingin mengatakan, oh tidak, saya diciptakan oleh Yesus. Itu di mana tertulis? Ayo. Di mana di dalam kitab Anda itu dituliskan Yesus pencipta? Yesus maha pencipta? Nggak ada. Malah kalau Anda melihat dia itu adalah ciptaan. Contoh misalnya di dalam Amsal 8 nomor 22, hikmat tentang Yesus katanya, dialah yang menciptakan aku untuk pertama kali sebagai ciptaan pertama. Iya kan? Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Terus dia bisa apa Tuhan Anda itu? Kalau Anda mengatakan eksistensinya karena dia pernah menjadi manusia, loh, justru eksistensi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bukti adanya alam ini. Itulah bukti eksistensinya dia, karena dia menciptakan alam semesta.
Untuk mengetahui keberadaan Allah, ada ciptaannya. Kalau ciptaan ini tidak ada, orang tidak akan mampu kemudian menelaah keberadaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada makhluk. Bagaimana Anda bisa mengetahui diri Anda ada? Karena ada Anda. Sewaktu Anda tidak ada, bisakah Anda kemudian mengatakan diri Anda ada? Tidak bisa. Kenapa? Karena Anda itu belum ada. Nah, sekarang ketika alam semesta ini ada, siapa yang menciptakan? Tuhan. Itulah yang kami imani. Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda minta Allah Subhanahu wa taala itu harus lahir menjadi manusia. Halo, selamat pagi Om. Pagi sayang. Minum kopi yuk. Ayo. Nah, yang temani ngobrol itu ternyata Tuhan. Gak bisa kayak begitu. Minta ikan goreng, minta madu untuk makan, itu adalah Tuhan. Wah, gak bisa kayak begitu. Itu bukan Tuhan. Ya, itu ajaran pagan itu. Tuhannya bisa ditemani ngobrol, Tuhannya tidur bareng, Tuhannya sama-sama pergi jala ikan. Itu bukan Tuhan. Itu ada di cerita dongeng. Alam semesta ini tidak ditampung oleh pencipta, nggak mungkin, nggak bisa. Karena pencipta ini maha sempurna. Kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan pencipta, tidak ada padanya kelemahan. Nggak ada. Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu berupa api, itu adalah Tuhan, coba Anda telaah lagi. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Keluaran 33 nomor 20. Percaya Anda dengan dalih yang ada dalam kitab saudara itu? Kalau Anda percaya, berarti yang dilihat Musa berupa api itu bukan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Bahkan Yesus yang Anda Tuhankan mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengarkan, wajahnya tidak bisa kau lihat. Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Nah, percaya Anda dengan pernyataan Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat kemahakuasaannya, ya, coba Anda lihat. Orang-orang yang menuliskan tentang Yesus adalah Tuhan, semuanya mati mengenaskan. Yang membunuh Tuhan Anda justru hidup melenggang. Tentara-tentara Romawi itu tidak ada kita dengarkan dia mati dipancung, dia mati dibakar, dia mati diseret kuda, nggak ada. Loh, yang menceritakan Tuhan datang dalam rupa manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Tuhan itu datang kemudian membatalkan hukum-hukumnya sendiri. Justru mereka bermatian dengan cara-cara yang tidak stabil, yang tidak normal. Tapi yang membunuh Tuhan Anda tidak ngapa-ngapain. Sehat walafiat mereka. Bahkan banyak di antara mereka menjadi pejabat Romawi. Coba bayangkan. Nah, kemahakuasaan Tuhan kayak begini itu di mana? Untuk membedakan musim arak dan bukan musim buah arak saja dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian menciptakan keledai. Untuk mendapatkan keledai dia kudu wajib menyuruh murid mengambil punya orang. Jadi kemahakuasaannya mana? Tuhan Anda butuh makan, Tuhan kami nggak butuh makan. Nah, Tuhan kami tidak mati, Tuhan Anda mati. Tuhan kami tidak butuh dihidupkan, Tuhan Anda dihidupkan. Tuhan kami tidak butuh seperti yang dibutuhkan oleh makhluk. Tuhan Anda butuh netek, butuh pakaian, butuh makan. Apa-apaan Tuhan kayak begitu. Ya, Tuhan kayak begitu banyak dijual di toko. Kalau Anda kekurangan Tuhan, beli aja di toko. Di panti jompo banyak, di panti asuhan banyak. Ada pun yang gratis juga. Ya, silakan. Mantap sekali ya. Beri tepuk tangan lah sama Bang Juma dulu. Beri tepuk tangan dulu buat penonton ya. Itu kalian harus mengapresiasikan kepada Bang Juma bahwasan paparan dia ini sangat bagus ya. Tetapi jangan lupa bahwasan saya masih ada waktu untuk mengkonter. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi begini, saya sudah menjelaskan berulang-ulang ketika Bang Juma menuntut bahwasan Yesus berkata begini, jangankan suaranya, rupanya pun tidak akan kamu, rupanya, suaranya pun tidak kamu dengar. Saya sudah katakan tadi, Musa baik pun Yesus menegaskan bahwasan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat di situ dalam konteks apa? Dalam konteks hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat Tuhan adalah ruh. Manusia tidak akan bisa melihat ruh. Benar itu.
Tetapi dalam konteks inkarnasi, Sang Roh yang Maha Kuasa ini, dia bisa berinkarnasi menjadi awan maupun api maupun menjadi manusia. Itu Anda harus pahami dulu. Jawaban-jawaban ini sudah saya jawab dari tadi, jadi tidak perlu putar-putar di sini. Selesai. Kalau Anda menuntut bahwasan manusia tidak akan bisa melihat Tuhan, benar, saya akui itu, saya aminkan. Gereja Alkitab maupun orang Kristen mengaminkan paparan Anda. Kami akui itu memang benar. Tetapi itu berbicara tentang hakikat Tuhan, tidak berbicara dalam konteks inkarnasi. Pasang kuping kalian baik-baik. Netizen pasang kuping kalian baik-baik ya. Itu dalam konteks inkarnasi. Tetapi dalam konteks hakikat, Tuhan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Paham? Nah, lalu saya lanjutkan ya. Tuhan kami itu rela menjadi manusia. Kenapa dia rela menjadi manusia? Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Dia rela menyerahkan dirinya untuk dianiaya, dicambuk, bahkan disalib. Itu untuk siapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari ikatan iblis, maka yang bisa menyelamatkan manusia itu hanyalah Tuhan. Maka Tuhanlah turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Karena nabi-nabi sudah tidak akan bisa lagi menyelamatkan mereka, maka jalan satu-satunya harus Tuhan. Kalau nabi sebagai partner Tuhan saja sudah tidak bisa lagi menyelamatkan manusia, apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak. Tuhan kami itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika nabi-nabinya sudah tidak bisa lagi menangani, maka dia harus turun secara langsung untuk menyelamatkan manusia yang diikat oleh iblis. Paham ya? Jadi saya akan menjelaskan secara detail alasan kenapa Tuhan kami harus menjadi manusia. Pertama, dia harus menunjukkan ekstensi kepada manusia bahwasan dia adalah Maha Kuasa. Paham? Itu alasan yang pertama. Kenapa dia harus menjadi manusia? Dia ingin menunjukkan ekstensinya kepada manusia bahwasan dia itu Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya klaim yang ada di dalam Alkitab itu tidak berbicara kosong, omong kosong. Jadi dia harus membuktikan. Nah, sekarang yang kedua, alasannya apa dia harus menjadi manusia? Ini kalian harus dengar baik-baik ya. Jadi begini, kalian harus paham. Dengar. Tuhan kami ketika dia menciptakan manusia, manusia itu diciptakan Tuhan itu mempunyai akal. Jadi ketika manusia diciptakan punya akal, lalu diciptakan mempunyai kehendak sendiri. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak sendiri, maka manusia berpotensi untuk melawan Tuhan. Dan terbukti ketika Adam dan Hawa diciptakan mempunyai kehendak sendiri, mereka itu melawan Tuhan. Ketika Tuhan melarang mereka untuk tidak boleh memakan buah, tetapi mereka menentang perkataan Tuhan. Kenapa mereka menentang perkataan Tuhan? Mereka menggunakan kehendak mereka sendiri untuk menentang Tuhan. Nah, ketika manusia sudah menggunakan kehendak bebasnya untuk menentang Tuhan, berarti mereka akan jatuh dalam dosa. Maka anak cucu Adam itu semuanya jatuh dalam dosa. Mereka terus menentang Tuhan. Maka saking murkanya Tuhan kepada anak cucu Adam, di zaman Nuh, Tuhan menenggelamkan bumi. Tuhan hanya menyisakan orang-orang yang beriman saja, yaitu dari kalangan keluarga Nuh. Tetapi setelah Tuhan menenggelamkan bumi, apa janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anak Nuh? Tuhan berjanji kepada mereka bahwasan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Sebesar apapun dosa manusia, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya. Ini adalah perjanjian yang sangat kekal. Bahwasan Tuhan tidak akan lagi menenggelamkan bumi, walaupun manusia itu berdosa, dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, ketika Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya bahwasan dia tidak lagi menenggelamkan bumi, anak cucu Nuh ini melakukan dosa. Mereka terus melakukan dosa. Bahkan sampai di zaman Abraham, sampai di zaman para nabi, mereka terus melakukan dosa. Dosa itu di mata Tuhan, Tuhan sangat membenci dosa. Di zaman Musa saja, ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang tunggu di bawah dengan Harun, mereka menyembah sebuah patung, yaitu patung sapi yang dibuat dari emas. Mereka terus melakukan dosa. Apakah Tuhan akan membiarkan terus mereka melakukan dosa? Apakah ketika mereka melakukan dosa, apakah Tuhan akan menenggelamkan lagi bumi? Enggak. Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi menenggelamkan bumi.
Apakah Tuhan akan terus membiarkan mereka terus jatuh dalam dosa? Enggak. Seiring berjalannya waktu sampai ke zaman Musa, zaman Yeskiel, Yesaya. Pada zaman Salomo saja, Salomo adalah manusia pilihan Tuhan. Dia berani menduakan Tuhan. Dia berani menyembah kepada tuhan-tuhan lain, yaitu dewa Baal dan dewa Nebo. Dia meninggalkan Tuhan, padahal dia adalah manusia pilihan Tuhan. Apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Enggak. Apakah Tuhan akan murka? Dia akan menenggelamkan lagi bumi? Tidak. Maka itu ketika manusia sudah melakukan dosa, maka jalan satu-satunya, dia harus menjadi manusia. Maka di dalam kitab Yeskiel 3:4 dia berjanji kepada Yeskiel bahwasan aku tidak akan lagi menggunakan para nabiku untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel di Yeskiel 3:4 ayat 1 sampai habis. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel bahwasan dia tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombanya, tetapi dia akan menggembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri. Dan terbukti ketika Tuhan menjadi manusia di Yohanes 10, dia menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri. Kenapa dia harus turun menggembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri? Karena dia sudah berjanji kepada Nuh bahwasan dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Maka dia datang mengembalakan domba-dombanya dengan tangan sendiri supaya mereka ini diselamatkan dan mereka terbebas dari ikatan iblis yang diikat oleh jutaan tahun. Paham? Ini alasan Tuhan saya menjadi manusia. Tuhan saya menunjukkan kemakuasaan, menunjukkan pembuktian, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Beda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi berbicara kosong dengan kami itu percuma. Kami tidak akan mau mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini omong kosong. Kami tidak akan mau menyembah kepada Tuhan yang tidak punya eksistensi, karena Tuhan yang tidak punya eksistensi adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kalau memang benar-benar Tuhan Anda bukan diciptakan oleh manusia, tunjukkan eksistensi Tuhan Anda di dalam kitab Anda, seperti yang tertulis dalam kitab saya. Kitab saya itu terkonfirmasi bahwa Tuhan saya itu maha kuasa dan dibarengi dengan perbuatan. Nah, tunjukkan di dalam kitab Anda apa eksistensi Tuhan Anda dan apa pembuktian Tuhan Anda yang dibuktikan secara langsung dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi berbicara jangan kosong. Kalau berbicara kosong tidak ada guna. Itu aja. Silakan. Oke, Bang Juma, izin sedikit. Ini kan ada kores nih. Kalau ada dari pihak Kristen boleh naik juga gitu. Si Riun ini udah gatel kayaknya nih. Ayo dari pihak Kristen kalau ada yang mau naik. Boleh. Kalau ada pihak Kristen juga yang mau naik, mau bantuin, nanti biar aku yang turun. Silakan. Ya. Buat permintaan. Izin ya Bang Dibra, izin ya. Jadi, boleh Bang. Biar enak gitu, kita berusaha adil gitu. Iya, biar aku turun nih. Ya, ada dari pihak. Yo, assalamualaikum Gurunda, Zuma, sama yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Abang tuh, silakan. Kalau yang itu bilang dulu sabar, agamanya ya di komen, nanti saya itu ya perhatiin. Bilang agamanya Kristen karena yang mau naik di sini banyak banget tapi nggak tahu agamanya. Oke, lanjut Bang. Jadi begini saudara Meme Bos. Dalam ajaran agama Islam itu eksistensi Allah itu dibuktikan dengan sangat sederhana. Kalau tidak bisa melihat dari diri kita, lihat terjadinya siang dan malam. Apa Anda pikir terjadinya siang itu karena Yesus menaikkan saklar matahari? Atau terjadinya malam itu karena Yesus menurunkan saklar matahari? Itu ibaratnya seperti mati lampu gitu ya. Tak begitu. Ya, eksistensi Allah itu bisa dilihat dengan sangat sederhana. Terjadinya siang dan malam itu bukti Allah, Tuhan, pencipta alam semesta ini eksis. Kalau ada Tuhan ketiduran kayak Tuhan Anda, boleh jadi 24 jam malam terus. Atau kalau ada Tuhan kemudian mabuk karena minum anggur, seperti yang terjadi dalam kitab saudara, ya, maka kemudian bisa jadi siangnya cuma sejam karena dia oleng. Oh, ini sudah 12 jam, sudah 24 jam, jadikan lagi siang. Padahal baru sejam, tiba-tiba malam. Itu kalau Anda kemudian menilai bahwa eksistensi Tuhan itu harus seperti makhluk, itu berarti selemah-lemahnya akal. Sedangkan manusia diberikan anugerah oleh Allah sebagai wujud eksistensi keberadaan Allah. Dengan akal itu kemudian manusia bisa mengetahui mana baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Tuhan menciptakan akal itu selalu bersifat logik dalam berpikir,
bahwa Tuhan tidak mungkin bisa terjebak dalam ruang dan waktu. Tetapi ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah inkarnasi, Anda lari ke ajaran pagan. Itu ajaran Helenisme itu yang kayak gitu, politeisme. Memang di dalam teologi Kristen ada keyakinan bahwasanya Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Artinya bahwa Tuhan bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya, kalau Tuhan pencipta Anda kemudian menjadi manusia, berarti dia akan terbatas. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang maha kuasa, akulah. Enggak pernah kan? Kenapa? Karena Yesus manusia. Nah, kalau Tuhan Anda, kalau Tuhan itu betul, dia terikat oleh ruang dan waktu, maka seperti Yesus adanya. Tapi itu mustahil. Kalau Tuhan kemudian masuk ke dalam tubuh Yesus, berarti Yesus manusia kerasukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kemudian betul-betul menjadi manusia, inkarnasi seperti Yesus, berarti dia sama seperti setara dengan kalau kita analogikan babi ngepet. Manusia inkarnasi menjadi babi. Manusianya masih ada, hilang. Yang ada tinggal babi. Nah, kalau inkarnasi, begitu juga. Kalau misalnya Tuhan pencipta dan bumi berinkarnasi menjadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada tinggal manusia. Apakah demikian? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Kalau Tuhan Anda itu sudah menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta ini ketika Tuhan Anda tidur? Kan tadi inkarnasi tuh. Sama seperti ketika ada manusia menjadi babi ngepet, ya kan? Manusianya hilang, yang ada tinggal babinya, ngepet lagi. Nah, Anda tanpa malu-malu dikasih akal, tapi Anda mengatakan Tuhan Anda inkarnasi. Ajaran inkarnasi itu ajaran paganisme. Tuhan Anda berubah wujud menjadi makhluk. Hai. Jadi Tuhan itu, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi inkarnasi menjadi manusia, berarti Tuhan Anda itu terikat oleh ruang dan waktu. Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Lalu kenapa ketika dia menjadi manusia dia tidak mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya aku ini adalah penciptamu. Aku ini tadinya adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Apa pernah Yesus mengatakan gitu? Enggak pernah. Tapi pengarang-pengarang bebas itulah yang mengatakan dia mengosongkan diri dan tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, tapi dia merendahkan, mengosongkan diri menjadi manusia. Itu kata siapa? Pengarang kitab saudara. Kenapa Yesus tidak yang mengatakan dia seperti itu sendiri? Kenapa? Yesus tidak bisu, bahkan dia disebut guru, tapi kenapa dia tidak mengajarkan hal demikian? Kenapa? Karena Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Dia mengatakan dalam kitab saudara bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia bukan inkarnasi Tuhan. Kalau babi Anda tangkap, babi ngepet misalnya Anda tangkap, Anda tanya dia, kamu itu siapa? Pasti jawab, aku ini adalah misalnya si fulan, aku ini si fulan, tapi sekarang aku sudah menjadi babi. Yesus pun akan mengatakan begitu. Tadinya aku ini adalah Tuhan, tapi sekarang aku menjadi manusia. Nah, bagaimana caramu bisa kembali menjadi Tuhan? Tiup lilin. Nggak bisa. Saya masih ingat pernyataan saudara Memebos ketika saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang tadinya inkarnasi menjadi manusia, bagaimana caranya Yesus yang manusia ini kembali menjadi Tuhan? Apa kata Memebos? Ketika dia naik ke atas langit, tubuh manusianya itu melayang, hancur lebur kemudian sampai ke atas. Berarti tubuh kemanusiaan Yesus mengalami kematian lagi untuk yang kedua kalinya. Ini ajaran konyol yang kayak begini, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengatakan eksistensi Tuhan itu harus datang seperti manusia, maka saya Zulkifli Mabas minta kepada saudara-saudara Kristen, tolong hubungi Yesus, suruh datang ke Makassar. Saya Zulkifli ingin mentraktir dia ngopi, nanti saya belikan rokok 1 bungkus.
Oke, Abang Juma, Ya, Abangku, terima kasih. supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan Anda itu eksis dengan cara-cara seperti itu. Saya mau dia datang, aku belikan baju, ya, satu kontainer aku siapkan pakaian untuk Tuhan Anda. Silakan. Abang Juma, oke, terima kasih Abang Juma. Abang Juma, untuk sementara ini Meme Bos kan udah nggak ada nih, kita kedatangan dari Kiamat sama Murah Hati. Nah ini kan dua-dua, gimana udah buka? Wah, yang satu ini manusia Google, mudah-mudahan tidak mati lampu nanti di tempatnya. Kita buka Mati tema lampu baru aja, selesai gimana, dia. Abang? Kenapa? Saya ingin sedikit menyampaikan Taruh tentang Kiamat. Kiamat, biar enak nih, taruh saya tengahin dulu ya. Kita buka tema baru aja gimana? Kores. Kita uji ini, kita uji baca tulis kitab suci kita masing-masing. Itu bagus. Ya, gimana? Karena kenapa? Ketika kita berbicara mengenai kitab sucinya orang lain, tapi kitab suci kita sendiri kita tidak bisa baca, itu gila namanya, itu gila namanya. Kiamat, dengarkan dulu orang. Boleh. Saya dengan Kiamat boleh. Temanya adalah membaca original teks kitab masing-masing. Ini enggak Tuhan siapa Kenapa? yang iblis? Temanya Kenapa Tuhan kamu siapa nggak yang iblis? mampu? Kenapa kamu nggak Saya mampu? akan buktikan. Kenapa kamu tidak mampu membaca kitabmu sendiri? Kenapa? Kamu Kenapa? berani sama Islam awam, sama orang-orang Enggak, Islam saya awam tanya doang. samamu, kenapa Iya, kamu tidak itu sanggup bodoh, membaca Tuhan. kitabmu sendiri? Kenapa? Allah itu adalah dewa pagan. Iya, Anda Oke, langsung oke. debat aja sama saya, langsung Mai, bisa timer dimut dulu aja. nggak, Mai? Ya, nggak Ya. usah sok pinter kamu di sini Dimut ilmumu dulu, di. Nah, saya tidak sepinter, tapi kamu tidak mampu membaca kitabmu sendiri, lantas kamu ingin membahas kitabnya umat Islam. Kamu punya ilmu apa? Saya tanya, kamu punya ilmu apa membahas kitab saya? Cuman takia, kami tuh nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Lah, kamu tahu tentang Islam? Tahu, saya lebih tahu daripada Anda. Oke. Saya ingin menguji kamu, tolong bacakan saya surah An-Nas dari ayat terakhir sampai ayat Nabimu itu pertama. nggak bisa Silakan. baca, nggak bisa baca tulis. Membaca kitabku kamu tidak bisa. Iya, Nabimu nggak Lalu bisa kamu baca. mau membahas kitab Kan di saya dalam itu hadis gimana Ahmad caranya? 2350. Ayo, kamu tidak bisa membaca kitabku, tapi kamu kemudian mau menjelaskan kitabku. Itu gimana caranya? Anda itu Dengan cara kenapa apa? menuntut saya? Dengan Anda cara menuntut apa saya kamu supaya ingin saya menjelaskan takut. kitabku? Dengan Anda cara takut apa? sama saya. Kenapa? Dengan cara apa kamu ingin menjelaskan kitabku? Dengan cara Kamu apa? itu bodoh-bodohin Islam awam. Kenapa? Oh gini, taruh Kiamat, diam dulu. Anda beraninya sama orang Main, Kristen yang nggak di paham betul, Quran. Sama saya aja udah. Kamu Ada paham penyembah Quran? salib di sini. Kamu paham Quran? Ajak berdialog. Gimana Gimana main ini belakang? gurunya? Dia mau Penyembah bahas bangke, apa? kau paham Al-Quran? Penyembah bangke, kau paham Al-Quran? Penyembah manusia. Muhammad itu kok Wah, sembah. Yesus itu manusia. Kamu pikir monyet Yesus itu? Kau pikir monyet Yesus itu monyet? Botak. Penyembah Main, Kamu proyektor. pikir Yesus itu monyet, Kiamat? Dia Yesus itu manusia, anak Daud. Dasar sompak. tidak saya turunkan ya, dia turun sendiri. Artinya dia kalah dari Bang Juma. Tolong juga ya penyembah cowok host. trans. Tolong host. Ada dia. Saya udah bilang kemana-mana. Saya mau berdebat dengan Kiamat, Herdi, tapi langsung offline. Jangan dengan cara kayak begini. Nggak akan bisa sampai. Apakah Anda yakin dia bisa baca Quran? Kan nggak bisa. Berarti kalau Anda tampilkan di komal-komal Muslim, berarti Anda mau Islam itu dihujat dengan keilmuan dia. Dia nggak ada ilmu. Saya boleh berdebat dengan siapapun, tapi dengan orang yang so tahu tentang Al-Quran yang membacanya pun tidak bisa. Saya tidak mau secara seperti ini online. Saya mau ketemu langsung. Dan saya siapkan dana 100 juta untuk itu. Saya sanggup biayai. Di mana dia mau? Di Jakarta, saya kucurkan duit. Saya bayar dia kalau dia mau bertemu langsung dengan saya. Dia langsung. Saya yang biayai dia. Tiketnya, hotelnya, makannya, keamanannya, bonusnya saya kasih juga. Tapi ketemu langsung. Dengan syarat tidak boleh bawa laptop, tidak ada listrik, ya, tidak ada komputer, tidak ada HP, tidak ada kitab yang kita bawa. Tangan kosong. Kita live-kan. Itu yang saya mau. Tapi kalau kayak begini, bahas ini, hadis begini, hadis, itu cuma menyakitin kita. Ilmunya nggak ada. Coba. Ilmunya nggak ada. Dia tiba-tiba Coba. turun ya Gurunda.
Iya dia turun. Gitu. Ini Bang Iya. Pak Heru Coba dia mau disampaikan, Pak Heru. coba aja dia bahas kitabnya. Mau enggak dia? Berani enggak dia bahas kitabnya? Enggak berani. Bentar Bang Juma, Pak Heru ada yang mau disampaikan atau siapa yang ngalah ini? Ada Bang Hadi minta naik. Pak Heru ada yang mau disampaikan Pak Heru? Ada. Assalamualaikum, aku nggak ada menyimak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya turun itu kaget karena dikira gurunya sendiri nggak ada kores. Enggak dia turun Gitu. sendiri. Saya mau dialog dengan siapapun. Bahas Al-Qur'an, bahas hadis kayak gitu ya. Tapi orang ini memang betul-betul punya kompetensi bahas hadis. Bukan hanya mencari remak-remak. Sama ketika saya juga menggunakan terjemahan 1928. Apakah teman-teman Kristen mau? Pembakalan lah. Kan tidak mau. Nah sekarang kalau saya membahas Bible, Kristen Indonesia itu memahami Bibelnya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Sepadan dong dengan saya. Mereka belajar Bible, diajari dari sejak kecil, dari bayi diajarin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan kita. Kita bisa memahami Al-Quran, kita baca original teksnya, kita maknai kata per kata. Lah, tiba-tiba ada orang yang datang ingin menjelaskan Al-Quran, membaca kitab saja tidak bisa. Itu penghinaan. Kalau kita kasih tempat orang kayak begini, berarti kita memberikan ruang orang-orang mengolok-olok Islam. Begitu. Kenapa? Dia sudah so tahu, dia merasa lebih tahu daripada kita gitu. Berbeda dengan Bible. Saya boleh baku adu dengan orang-orang Kristen. Kalau mereka mengatakan paham Bible, kita boleh baku adu. Tapi standarnya adalah sepengetahuan dia. Nah, sekarang ada orang ingin menjelaskan Al-Quran ke kita. Membaca Quran aja nggak bisa. Dikasih tempat untuk menjelaskan. Sementara saya sendiri sudah membuktikan. Andaikan saya tidak pernah berdialog dengan si kiamat tadi, wajar. Ini saya sudah sering membuktikan. Hadis-hadis yang dia bawa hadis palsu. Sudah kupermalukan berapa kali gitu. Terjemahan yang digunakan di dalam menerjemahkan hadis juga tidak sesuai dengan bahasa Arabnya. Masih juga dikasih ruang. Tujuannya apa coba? Gurunda itu lawannya itu udah. Tujuannya apa coba dikasih naik kiamat? Paulus lawannya Gurunda itu. Pak Heru Kiamat kalau mah. ada Chris Oten naik, Pak Heru saya turunkan ya. Terus Bang Trunis nih Bang Kores ya, Bang Kores sama Bang Entri ada nggak yang mau ngalah? Bang Hadi minta naik. Ini yang mau naik coba komen dulu, yang Oten komen Oten, saya Oten gitu komen baru, karena banyak minta naik. Nanti takutnya Islam semua, percuma aja dinaikin. Bilang Oten, saya Oten gitu. Akal sehat Islam ya. Jadi ini saya bocorkan ya, pesan dari kita, pesan dari orang-orang kita, kiamat biarkan menolak, biar segera diborgol. Itu apa mesti saya umumkan terus tiap hari kayak begitu? Abang izin abang. Iyalah, digerti lah itu ya. Orang-orang yang dihindari itu berarti ada tujuannya. Masa nggak ngerti sih? Jangan kejar konten kita, nggak bagus. Ya. Kenapa dia tiba-tiba bisa ada di sini? Ya karena sudah nggak ada yang layani dia. Halo bang, abang izin. Kita izinkan dia monolog, bahas-bahas Islam gitu loh. Orang-orang yang masuk di penjara itu kan karena monolognya, bukan karena debat. Kiamat itu udah siap pikul salib, mati dia itu. Ya biarin aja, Apa, Ji? makanya Ngomong biarkan apa, aja Ji? dia monolog. Oh gini ya. Saya mau berdialog, difasilitasi ya teman-teman dimanapun Anda berada. Saya yang biayai gitu. Yang penting kiamat mau offline dengan saya yang biayai dia. Gitu. Tuh. Tapi bukan dengan cara kayak Sampaikan begini. salam ini 1500 Muslim. Sampaikan dia kalau live tuh, sampaikan tapi langsung cabut lagi ke sini. Gitu. Abang Juma izin, Abang Juma. Saya atas nama host meminta maaf ya atas ketidaktahuan rekan kita ini. Enggak bang, ini pelajaran bagi kita ya teman-teman semua. Mohon maaf ini bukan saya mau sosok Anda. Kalau Anda sudah melihat ada orang yang suka hujat-hujat Islam, nggak usah lagi diajak berdebat. Biarkan mereka monolog untuk mengajarkan ajaran yang dia tahu tentang Islam. Kita udah kasih dia ruang, kita berdialog, ada timer dan segala macam. Oh dia nggak mau berhenti menghujat.
Dia kan penghujat itu. Siapa bilang yang disampaikan itu ilmu? Ulama mana yang mau membenarkan dalil-dalil yang dia bawa dengan cara-cara dia? Nggak ada. Saya udah berapa kali ketemu dengan dia, udah berapa kali kupatahkan. Coba, mulutnya besar, nyakitin umat Islam. Kalau saya berbicara Yesus itu nete, dalilnya jelas ada. Siapa yang mau mengatakan bahwa Lukas 11 nomor 27 itu palsu? Ada nggak berani mengatakan mereka palsu? Lukas 11 nomor 27, Yesus nete. Lantas kemudian saya dikatakan hujat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan meniduri mayat, mau kalian? Bersenggama dengan mayat, mau kita gitu? Kan kita tidak mau. Tapi itu dia pertontonkan depan umum, menuduh Rasulullah Muhammad SAW. Sayangnya dalam keadaan berdebat kayak begini, susah kemudian untuk diproses. Kalau berdebat, coba dia menolak sekali aja. Nah, kalau dia berdialog kayak begini, kesempatan hadis-hadis palsu diungkit semuanya. Kita nggak bisa kena dia, karena kita lagi berdialog. Kalaupun dia diproses, semua kita akan diangkut menjadi saksi gitu loh. Jadi biarkan dia monolog membahas hadis-hadis palsu itu. Ada di tim kita itu yang akan memproses dia, yang memang tugasnya untuk itu. Gitu loh. Nah, kalaupun dikatakan, oh dia hebat hadis, oke. Demi Allah, saya keluarkan biaya untuk berdialog dengan dia secara offline. Tapi di live kan. Baru kita lihat. Ini tujuannya cuma mau menghina. Cuma mau menistakan Islam aja. Masa iya dikatakan Rasulullah itu menyetubuhi mayat? Coba. Apa itu bukan hinaan yang waduh, udahlah teman-teman, saya nggak perlu panjang lebar sih. Cukup dipahami ya, orang yang kita hindari untuk berdebat itu pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Bukan kita takut sama orang-orang ini. Apa yang kita takutkan sama mereka? Nggak ada. Makanya justru saya berani tumpuk Herdi, Edis, siapa Kiamat, hadapi saya seorang diri. Tapi tidak boleh ada internet di mereka. Suruh aja duduk di depan kita, di depan saya sendiri. Saya pun demikian. Nah, tapi datangkan kemudian wartawan untuk melive-kan. Kita lihat apakah betul dia paham Islam. Kan gitu. Atau dia hanya mendapatkan link-link dari FPPI, Alisina, Duladi Samarinda, ya, kemudian Christian Print untuk kemudian menghujat Islam Indonesia. Kita buktikan di situ. Nah, sekarang pembesar-pembesar Kristen di negara ini, dengarkan saya. Tolong Anda hubungi Kiamat, pertemukan dengan saya secara offline. Masa kalian tidak malu saya yang biayai? Perhadapkan dengan saya. Mulutnya terlalu besar, mulutnya terlalu kencang menghina Islam itu. Ya. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Saya memang keras terhadap Kiamat, saya sudah katakan, saya keras sama dia. Herdi saya keras sama dia. Edi saya keras sama dia. Oke. Ini Bang Termasuk juga Murah Hati Supiato. Kristen ya? Bang Murah Hati Kristen ya? Iya Kak. Oke, boleh lanjut sama Bang Juma mau diskusi. Dengan Dinda Kora silakan 1 lawan 1, saya nyimak aja dulu sementara. Ya enggak. Pak Heru, Minum air mohon maaf, putih, saya Guna. turunin Minum air dulu ya putih. Pak Heru. Oke, lanjut. Karena udah terjadi seperti ini, seleknya di dunia TikTok ini, jadi kita kayaknya nggak enak jadinya mau diskusi atau mau membangun. Enggak bang Murah Hati. Kita kan sering diskusi bang. Dengan Murah Hati kita sering diskusi. Saudara Kiamat itu membawa hadis-hadis palsu, menuduh-nuduh Rasulullah tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Ya, tapi nggak apa-apa Bang Juma. Istilahnya kalau hal suatu keberatan itu menjadi suatu batu sandungan buat kita semua di sini. Nanti ujung-ujungnya nggak ada lagi dunia pelukit. Ya itu dia, makanya kita hindari orang-orang yang kayak begitu bang. Saya kalau datang juga membahas tentang Bible, kemudian saya bawa ayat-ayat palsu, bagaimana perasaan abang?
Misalnya Yesus naik di atas pundak keledai, kemudian dia mencolok ininya dan perasaan abang gimana? Ya sama lah itu kami. Bawalah hadis sahih yang kemudian diimani sesuai dengan kitab kami. Nah sekarang kalau dikatakan, oh ini ada tertulis hadis sahih, apakah Anda sudah melihat kitab yang aslinya itu betul-betul ada seperti itu? Atau hanya karena di Google tertulis hadis sahih? Nah, terus kenapa Anda nggak jawab? Saya sudah berapa kali berdialog sama dia, sudah kubuktikan sampai ke ujung-ujungnya hadis itu palsu. Ada keterangannya pun kutunjukkan, hadis ini palsu, hadis ini cacat, ada keterangannya, tapi tetap aja nggak mau berhenti. Berarti dia mau main api, ya sudah silakan main api, saya tinggalkan. Saya cari teman Kristen yang lain yang masih punya adab untuk berdialog, kan gitu bang. Oke, silakan Linda Kores berdialog dengan teman kita. Saya rehat dulu, kebetulan saya lagi baca artikel ini, silakan. Siap Burundaku. Sebelum dilanjut Bang Kores, kita sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Handi, assalamualaikum. Yang Bang Oji juga ada mau ngomong sebenarnya. Dulu ya di bawah saya Kristen gitu ya. Yang Kristen mau naik, typing dulu di bawah saya Kristen. Karena yang minta permintaan ini banyak, jadi takutnya Islam percuma juga kan. Saya Kristen bilang gitu ya. Ya typing ya yang mau minta naik ya. Oke lanjut Bang Kores. Saya sih nggak lama di sini bentaran doang. Izin, saya nggak lama. Yang lama Bang Handi yang lama. Ya cuman mau menyampaikan saja, mohon bantuannya. Kita lagi kerja, jadi untuk kayak si kiamat yang disebut Bang Joma itu, ya kalau bisa nggak usah dikasih ruang lah untuk diskusi. Biarkan saja dia monolog. Paham gitu. Bang Andi, aneh ntar kasih tahu Main karena Japri Andi gitu. Baru kali ini sih dia naik dan saya pun tidak tahu. Baru kali ini dia naik ke rumah saya baru kali ini dan saya juga tidak tahu. Nanti Japri aja Main, nanti terane kasih tahu semua Main. Japri aja. Ya untuk yang Muslim gampang, kalau misalnya naik soal nggak ngerti naik ya tinggal suruh turun aja. Ini untuk Muslim yang datangnya terhitung kiamat, kalian tuh bener-bener polos banget, menyangka dia nggak paham. Sejati penghujat itu paham yang benernya seperti apa. Karena penghiburan iman mereka melihat emosi kita, makanya mereka melakukan itu. Tidak ada kebesaran nama Kristus, penghujatan terhadap Islam. Pahami itu. Ya, si ruang mereka menghujat. Jangan merasa kalian bisa membuat mereka terbungkam. Enggak. Asumsinya itu banyak. Kalau nggak kena skak dengan yang sudah terbiasa, mereka bisa lari kemana saja itu. Gitu Wan. Jadi kalau udah lihat kiamat, cari room Muslim. Di room Muslim aja, mendengarkan itu lebih baik. Ya cari sampai 1000 terus buka live sendiri ngomong di situ gitu. Gak usah masuk lewat tritung-tritung yang sebenarnya ahlakul karimah kita tuh tidak dipersiapkan untuk mereka gitu. Menghujat itu ditebas bukan didebat. Oke. Kores itu saja. Kores ngasih tahu kosnya. Mae. Oi. Japri aja nanti Anda kasih tahu semuanya ya. Iya lagian kalian kenapa nggak cerita sama aku dari hari kalian di live aku. Japri. Anak durhaka. Bukannya baru perdana naik ke sini. Japri aja ya Mai. Oke. Lanjut Kores. Aku belum kelar nih ngomongnya. Saya juga lagi bahkan di silakan. Ini si Rozi ini di mana-mana memang jadi biang kerok anak ini. Kalau aku kutuk jadi batu tawas. Jadi udah 4 bulan ya. Walah turun dia. Gak apa-apa sih. Jadi 4 bulan yang lalu itu sudah kita kerja kok. Ya, Bang. Bang Juma, saya video call saya di tempat itu. Bang Juma, saya video call sama Bang Juma. Saya di sini membicarakan itu. Iya Bang. Itu ya. Bang Juma lihat saya video call ini saya ngomongin ini nih. Gitu loh. Sedang diproses gitu loh. Tapi nggak bisa didapat buktinya karena ada yang nemenin ngobrol gitu loh. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Nanti aja Bang. Ntar dulu, jadi saya ngomong dulu bentar. Jadi tolonglah teman-teman semuanya ya. Bukan kami nggak sanggup diskusi sama mereka, ya diberi kesempatan menyelamatkan dia dari jeratan hukum aja sih kalau ditepani orang kayak gitu. Saya sebutin namanya kayak Sopiatul, Herdi, si Kiamat, si Edis, ya udah nggak usah dikasih room aja.
Itu sih teman-teman juga ini banyak yang monitor sini. Mungkin channelnya Bang Joma Live, saudara-saudaraku muslim, hati-hati masuk komal-komal yang bisa menjerat Anda. Seperti orang yang berhijab, itu ya seakan-akan dia muslim, ternyata Kristen. Jadi berbagai cara yang mereka lakukan. Hindari saja, begitu sih dari saya ya. Oke, lanjut, makasih. Halo, selamat malam Bang Jol, Bang Jol. Halo. Bang Hol ya, Bang Hol. Bang Hol. Assalamualaikum. Oke, maaf saya turunin. Sebentar ya, mau naik-naik Bang nih. Andi, lagi di mana Bang Andi sekarang Bang Andi? Sombong amat Di teman lu. percetakan. Jadi JCC udah buka, dapat kantor ya. Kantor udah bisa broadcast bareng nanti. Terus bisa teman-teman kalau ke Jakarta nggak perlu ke hotel lah. Langsung ke kantor JCC bisa nginap. Mantap, Halo, ada AC-nya. selamat malam Bang Darlis, Bang Darlis ya. Gitu dong Bang Andi dong. Halo. Ya iya, makanya lu main, lu jangan menghilang, lu nggak bener lu. Ya Ukti, saya mohon maaf ya Ukti, saya agak keras tadi ya. Iya, Maaf, Bang Bang, Darlis maaf, selamat Bang. malam. Saya minta maaf Bang. Kalau saya tertarik itu soal Nabi Musa soal api. Agama, Karena di agama apa Al-Quran- agama? Di Al-Quran ada juga soal api. Agama buset. Bang, agama Abang apa agama? Agama perbandingan Astagfirullahaladzim, Abang agamanya apa Bang? Agama kok perbandingan. belum Gama diputuskan. perbangan. Astagfirullahaladzim, Belum Bang diputuskan. agamanya apa? Dia mencari Belum kebenaran. diputuskan. Harganya aja dia mencari kebenaran. Harganya aja. Sabar dia. sabar Ukti, sabar biar aku yang nanya. Di KTP apa agamanya? KTP apa ya? Nggak ada deh. Mana ada KTP gak ada agama? Menyembah Yesus nggak? Hah? Yes. Oh, penyembah menyembah Yesus Yesus, ya, wes. katanya. Ya Kristen lah. Ah. Ya, enggak lah. Ya udah, Kan apa yang keturunan. mana apanya Musa yang tertarik? Dalam Islam juga kalau nggak salah ada tertulis Gak usah awalnya ketinggian Nabi- omongannya, standar aja biar nggak kepanjangan. Standar aja dulu. Nabi Nggak, Musa kalau nggak salah ketemu apa wahyu melalui api kalau nggak salah di Al-Quran juga ada kalau nggak salah. Kenapa masalah itu? Enggak, tolong dijelaskan soalnya. Oh, agak susah. nanya. Oh, Ya, ya. Jadi untuk Nabi Musa alaihissalam Islam itu bisa kita lihat percakapan langsung dengan Allah di Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya sih ketinggian ini ngobrol sama orang yang nggak Al-Qasas ayat beragama. 30 salah. Ketinggian orang yang ngomong kayak gini, orang yang tidak beragama, standar aja dulu. Gitu. Yang yang apa jadi? Ya standarnya Ya, tadi Tuhan kan- tadi kan Gak usah ada yang ketinggian, gak tertarik. usah ketinggian, standar aja. Kalau mau nanya standar aja. Tadi di Kenapa kamu perdebatan tidak Bang Zuma beragama? sama satu lagi kalau nggak salah bicara soal Tuhan, bicara sama api kan. Nah, saya ada rada-rada ingat di Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa bicara soal api. Tadi yang debat Bang Zuma juga bicara Nabi Musa ketemu api. Saya penasaran. Ya api itu cuma media aja, bukan Tuhan itu sendiri, itu media doang. Untuk jawaban singkatnya Ya. udah. Ya, tolong dijelaskan soalnya Ya sama udah, Ya itu dijelaskan media. dilihat aja dari ayat 1 sampai 20. Ini ada yang mau ngalah nggak satu, Gitu. biar dua Oten naik. Ini Madi kalau kamu berani naik, kamu minta permintaan, biar saya suruh Bang Juma jawab. Aku Kamu turun jangan aja, ngantuk berani berat DM gua, saya, besok aku nantang gawat. saya. Kamu tuh laki-laki nggak berhak nantang-nantang saya ke Yerusalem. Kalau kamu mau berani naik-naik ke sini, kamu kalau lawan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan DM-DM-an. Ngerti ya? Mae kebiasaan ngegas mulu nih. Jangan main Biarin DM-DM. nggak apa-apa, maknya begitu nggak apa-apa. Biarin aja dia omelin orang. Kesempatan dia ngomelin, biarin. Lanjut. Aku ini ngantuk besok mau gawe. Ini urusan ngobet bener-bener besok kantor nih. Aduh. Takutnya
api dan Yesus itu juga sama, perantara juga. Ya udah, nggak usah takut. Jelaskan. Makanya Sini gue interogasi dulu di bocah, interogasi singkat. Bro, sebenarnya lu kok kalau masih Kristen ya? Nggak usah terlalu jauh omongannya dulu. Lu percaya nggak ada yang menciptakan alam semesta, bro? Itu aja dulu. Jawab, percaya nggak? Singkat-singkat. Ya. Percaya nggak? Hah? Ya. Percaya? Iya. Lu kenapa lembek? Suaranya dari tadi gitu, Iya. Bang. Gitu lu tutup. Kalau udah percaya ya udah. Kalau lu percaya, ya menurut lu kalau lu udah percaya ada yang menciptakan alam semesta itu, menurut keyakinan kamu siapa namanya yang menciptakan itu? Standar aja dulu, Jadi, nggak usah jauh dulu. Jadi Siapa? api itu perantara juga. Jangan ke api, gua bakar api juga congor lu. Sopan sekali Anda. Ya makanya lu tanya, lu kalau lu percaya ada yang menciptakan alam semesta ini, siapa namanya yang menciptakan itu menurut agama kamu siapa? Ini aja dulu standarnya. Gak usah kejauhan kalau ngobrol. Siapa? Kita semua menyebut Tuhan. Siapa nama Tuhan itu menurut lu? Handi Selebes mungkin. Nah udah turunin ini orang gak berilmu begini mau diajak ngobrol. Gimana Bang ilmu orang justru nyari jawaban malah dikasih pertanyaan. Aku Bang, biar aku makan dulu nih, biar aku makan dulu si Darlis ini. Ini Trinity College ya, ini asalnya ya. Iya ajar. Ya, gimana? Kenapa apinya bisa sama kayak Yesus? Iya, tanya apa api sama dengan manusia perantara juga atau gimana? Makanya dijelaskan. Iya, sama ciptaan apakah dia. Ada perbedaan di situ. Nggak ada api di dalam atau ayat 11 sama pohon di dalam ayat 30 itu sama kayak Yesus ciptaan. Itu jawabannya. Oke, sama-sama ciptaan. Betul. Hanya kalau mau dibilang bukan ciptaan, api bisa, pohon bisa layu, Yesus bisa mati. Nah. Terus kalau mau dicocokin ke Tritunggal, si api dan apa namanya si pohon itu, berarti pun itu bisa jadi laptop sama HP. Karena kita ngobrol ini kan nggak langsung ya, kan media. Masih berbangga hati menyembah Yesus. Ya Tuhan sih, saya sebenarnya setuju dengan Anda. Udah Ya. agak kurang apa namanya? Kurang cocok di hati ya. Enggak juga sih, dari awal itu kan emang Tuhan satu Tuhan, tapi ya namanya tradisi ya, kayak orang tradisi, orang pagan sebenarnya tahu ada Tuhan itu ada, tapi karena tradisi orang tuanya melakukan itu, mereka Jangan ngomongin seperti Nabi orang, Ibrahim. ngomongin diri lu aja bro, Seperti ngomongin diri lu aja. seperti Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim lu bawa-bawa, diri lu aja. menghancurkan patung dan Woi. memisahkan satu, sebenarnya udah sadar mereka. Diri lu aja lu bawa, gak usah ngomong yang lain. Tradisi, karena nenek moyangnya melakukan itu ya. Jangan kemana-mana kan ngomongnya. Nih, Darlis ninggalin tradisi. Berani nggak ninggalin tradisi? Kuat nggak tradisi untuk kebenaran? Kayaknya Darlis kuat deh, bisa deh kayaknya ninggalin tradisi itu. Terus kalau gue lihat udah tahu yang benernya yang kayak gimana. Karena udah bisa menyamakan pohon dan api. Semua juga tahu kebenaran. Ya seperti negara kita tahu kebenaran, tapi orang-orangnya kan tetap melakukan itu. Iya, karena cocok kan, makanya Yesus mati untuk nebus dosa. Ternyata orang-orang dosa. Itu kan nggak logis di pikiran.
bukan sekedar ketuhanan saja. Jadi perbuatan baik atau jahat juga mereka tahu, tapi tetap melakukan. Seperti Dede. Itu dia. Artinya apa? Penebusan Yesus itu gagal untuk mematikan dosa. Bentar dulu, bentar kita sapa Kalau dulu. penebusannya Halo, gagal, selamat maka malam. konsepnya nggak pas. Bentar Bang Kores. Halo, selamat malam Bang Alan. Bang Alan. Bang Alan. Halo Bang Alan. Bang Alan. Maaf, saya turunin. Jadi gitu Darlis ya. Semoga dipikirkan. Jawabannya udah dapet, jujur aja. Udah jujur harus berani. Yesus juga ajarkan jika ingin mengikuti aku maka harus membenci orang-orang yang kita cintai. Lukas Lukas 14 25 26. Iya Darlis. Next. Susah sih Darlisnya, diajak ngomong dia ngomongin orang lain. Ini Bang Handi itu kalau dari karakternya aku baca dia dalam hati udah jujur, mau mengelak, agamanya Kristen ya. mau nggak apa namanya, mau menutupi dia mengakui itu susah dia gitu loh. Aswan siapa? Makanya ngeles-ngelesnya dibelok-belokin kemana-mana. Iya tapi gua nanya siapa nama Tuhanmu, dia ngomong yang diselebes kan kurang. Parah tuh bocah itu. Habis ya ini ya? Gak ada lagi ya? Oke. Ini ukti siapa namanya ya? Siap blokir permanen BP. Oh, ukti blokir. Iya. Ada yang nyuruh gue tidur, siapa sih? Aswan itu siapa? Mitanai, namanya Aswan Mitanai. Oh, Andi Karaeng. Aswan itu siapa? Mitanai. Iya banyak Mitanai tapi agama Islam semua. Makanya saya bilang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Aswannya Mitanai. Aswan suruh Mitanai. Aswannya suruh Mitanai yang namanya Aswan. Ini yang mau dikunyah ke Triwara Tajam Tujuan, sini masuk. Yang namanya Aswan kalian suruh naik, minta naik, dia suruh minta naik. Banyak yang minta naik tapi Islam semua, gak usah dinaikin. Kalau Islam semua ngapain? Ini kan udah cukup Islam, ngapain lagi? Oke. Stop, gini. Kalau semuanya Islam di sini gak ada gunanya diskusi. Udah. Yang namanya Aswan suruh minta naik. ST diam dulu. Oke, Mas Andi, aku Pak Heru. Siapa? Iya. Tenang, untuk ST, aku udah menyimak semuanya. Soalnya yang mengawalnya si ST Sinaga ini, aku dan Pak Rambe secara langsung. Masalah hukum biar bantu juga. Gara-gara Hampir setiap hari aku ngawal dia. Bukan gitu ya, bukan gitu. Kan saya mualaf ya, saya mualaf. Terus kadang-kadang Oten ini diajak kompromi kan nggak mau ya. Saya terakhir ngomongnya kan kasar jadinya kan. Ya, jadi saya dibilang domba hilang katanya kan. Saya domba tersesat. Saya bilang saya bukan domba, saya manusia. Enak aja kalian bilang saya domba, saya gituin dong. Siapa yang bilang domba? Mereka Oten-oten saya domba tersesat. Bang Heru mau ngomong tuh, kenapa sih Bang Heru? Ya selama ini ST kan diteror, ada seorang kolonel macam-macam diteror juga. Aku yang mengawal. Masa ya? Iya. Ceritain dong. Ih, Bang Handi ini ketinggalan. Makanya sering-sering teror kolonelnya gimana? Bang Kores ya. Makanya Bang Kores sering-sering naik ke sini. Jadi biar tahu beritanya. Ya udah nggak apa-apa ya ceritain supaya 1000 berapa ratus di Gurunda sama 400-an di aku sama di Bang ada 400-an juga ngedengerin gimana dia itu. Ada sekitar. Tapi ini asli ya, hoax ya? Bukan asli. Aku nggak ndampingin kok. Kolonel nggak sampai berantem sama seorang yang apa? Tolong Hesti jelaskan. Ya kita penasaran ini Ukti, coba ceritain. Cerita aja.
Bang Juba juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya Kalau- kali kalau- ini kan naik ke sini tempatnya. Awal-awalnya itu kan dia kopro aja dulu, bercanda dulu lah kan, bla bla bla, bercanda. Jadi ujung-ujungnya minta naik, oke dinaikin. Ngomong masih baik-baik, dah. Besoknya naik lagi ngomong sama Pak Heru masalah penyakit lah ya kan. Tahu pula dia obat. Dia bilang lah dia seorang baju hijau berpangkat kolonel dan dia dokter di salah satu itu bagian saraf. Sampai serunya ngomong sama Pak Heru, saya disuruh diam sama Pak Heru, gak boleh ngomong. Diam kamu Hesti katanya. Udah. Terus di omongan itu tuh yang ngobrol sama Pak Heru, saya bilang, wah hebat dong, jadi ini ya, bisa jadi itu berpangkat. Saya bilang, iya, jadi Ibu BP kalau mau jadi selingkuhan, kalau mau selingkuhan saya aja katanya. Wah, ujung-ujungnya ngajak selingkuhan nih. Dah, besoknya dia menghujat, dia bilang, kalian gelarnya apa? S1, S2, S3? Kalian cuma tahunya baca Quran, tapi kalian cuma tamat SMA katanya. Ujung-ujungnya dia menghujat. Jadi dihujatnya, ustadz kalian cuma tamat SMA gak ada gelarnya. Terus dinaikin, udah dinaikin, pangkatnya udah naik lagi, udah jadi jenderal bintang 1. Udah itu ribut lah sama itu, sama ustadz unggul, sama udahlah ribut-ribut lah semuanya. Udah gitu. Nama Nggak ada siapa? lagi. Namanya? Nama Terus mana ya ini- jak murtadnya? Hah? Ada lagi seorang Asop masuk juga ikut berantem dari Angkatan Laut Asop. Bima 1 tuh Asop itu. Sampai tanya identitasnya lengkap. Aku masih apa nih NRP-nya? Karena kita anggap si Hesti ini masih muda, aku Bang Rambe yang langsung ngawal mereka. Terus aku berdua sama Bang Rambe yang ngawal. Karena ada intelijen di bawah juga ngaku sama aku. Makanya Bukan yang berbahaya, dari- saya bilang. Bukan dari Bandung itu yang dikirim fotonya ke saya. Bukan. Itu ya? Oh, Bukan. oh bukan. Ada Bima. Kalau Bima Asop si Michan kenal itu. Bima 1 itu Asop berantem juga, dia jenderal. Tuh, karena kundi lainnya berbahaya, di bawah pun ada intel, ya. Mental. Mental, semuanya mental. Mental. Apa sih itu, Bu? Siapa namanya? Bu Esti. Nama akunnya Ah, ah. Kimi Delano, terus ganti jadi Kenjo Alexi. Oh, Kenjo. Ya, ganti jadi Kenjo Alexi. Awalnya Kimi Delano. Oh. Tapi sekarang udah nggak lagi. Udah, Itu enggak, saya udah mental apa di blog tadi Bunda? mental. Jadi gara-gara bahas dia itu kemarin saya kena ini peringatan 7 hari. Ya ini baru lagi mulai live-nya. Itu tadi Bunda, si Kiamat itu aku yang blokir. Itu orang nggak bisa dikasih panggung di sini. Lagian kalian kenapa kalian hari-hari masuk ke live aku gak ngomong-ngomong kalau dia begitu? Iya, kita nggak tahu tuh, makanya tadi aku langsung blokir. Ngapain? Aku kaget tadi kok dikasih panggung nih manusia. Emang kalian ada langsung ngomong aku gak blokir. ada? Iya, makanya Jadi- tadi aku minta aku jadikan moderator tuh biar aku pantau. Nggak taunya Kiamat kok tiba-tiba naik nih, langsung aku blokir tadi lagi ngomong sama Gurunda. Jadi si Kimi Delano ini sepertinya dia itu mau menggoda aku, cuma caranya salah gitu. Daerah kode mancing itu, ada aja. Oke lah dia mancing, kan itu dia bisa aja dia menggoda, dia memancing merusak agama Islam. Kan dia bilang ngapain kalian bahas perdebatan ini katanya? Apa untungnya? Emang kalian kalau bahas ini kalian langsung masuk surga? Katanya gitu. Pas diselidiki ternyata dia orang Chinese. Tunggu dulu. Weh pedofil, akun pedofil. Kalau Kiamat berani menyatakan kebenaran versi dia berani nanggung kebenaran tersebut dong. Silahkan dialog terbuka. Jakarta, ayo. Iya. Andi. Iya. Si Amoy masih kumpulin nggak si Amoy? Amoy siapa sih, Bang? Amoy Kalimantan. Oh iya, kenapa tuh? Ya si Donditan kontak aku, dia udah lama dia dibantu oleh Donditan itu rupanya. Masih WA sama saya kadang-kadang, sekali-sekali. Oh masih. Masih. Oh, Siapa? Sama ada dia. Amboy. Lisa.
Lisa. Amoy Borneo. Amoy Borneo, tapi namanya Lisa. Bunda dicek-cek tuh di bawah, mana tahu ada Oten yang mau naik tuh. Iya, yang Oten mau naik bilang ya saya Kristen gitu, biar saya naikin. Iya. Saya Kristen gitu. Saya Kristen dan saya bangga gitu. Nggak, tadi aku mau nanggapin si Meme Bos itu, bilang katanya waktu tsunami itu ada gereja dibakar. Mana cerita ngarang deh di Aceh. Itu kalau beneran dibawa ya, si Meme kan nantang untuk dibawa ke pengadilan, dia mau ngeliatin data, habis dia serius. Itu udah ada track recordnya ke pembakaran gereja di Aceh itu tahun berapa. Gak ada Bang Kores. Nggak ada. Pembakaran Nggak gereja ada. di Aceh itu cuma terjadi itu di Aceh Singkil. Nah, Aceh Singkil Ya. itu jaraknya dari Banda Aceh ke Aceh Singkil itu 15 jam. Dan Aceh Singkil itu nggak kena tsunami. Yang kena tsunami Ya itu nggak Aceh. apa-apa, apapun yang dia bilang itu datanya nggak didukung dengan yang realita gitu. Ya itu makanya tadi aku tanya. Jadi ayo yang butuh hiburan melihat Meme Bos kemakan omongannya sendiri. Gas Ikhwan. Tanya kapan ada debat terbuka. Berarti gak masuk dari tadi. Bang Juma sudah menawarkan. Mau debat terbuka sudah dia menawarkan, di mana mau didatengin. Ayo mau ke Jakarta. Ayo tuh Bang Juma udah mau iniin. Bahkan dibiayain lagi. Makanya kalau orang ngomong tuh didengar pakai kuping. Tapi ini memang ini sih karakter apa ya namanya? Ini ada anomali watak dari siapa namanya si cowok transgender itu, Kiamat. Transgender. Iya, jadi tumben dia tuh keluar dari per malam kemarin itu dia keluar keliling ke room-room muslim. Karena sepi. Dia punya channel pokoknya sepi. Tuh kan efek Ikhwan, lihat tuh, bayangin. Jadi kalau kita nggak nontonin channelnya Trito, mereka itu kan minoritas. Mentok cuma 70-65 yang nonton. Ramenya itu kalau kita ke sana. Makanya Dia mungkin mau nyusul si Nongpoy kali. 4 bulan yang lalu kita beritahu teman-teman masih ada yang naik. Kadang-kadang gue kok masih ada yang naik ya. Apa ini orang nggak dengar apa gimana ya? Saya nggak tahu, kalau saya nggak tahu tentang dia. Dan ini Bang Libra, Bang M3 juga nggak ngasih tahu. Bukan itu Bun, maksudnya ke room dia. Ada yang naik room dia, orang kita. Nggak pernah, makanya nggak tahu siapa dia, nggak tahu. Udah umumkan itu udah lama. Aku biasa nongkrong di tempat si Budi biasanya. Kasus-kasus bicara dari situ. Hale emosi, hale. Jadi logikanya kan gini teman-teman. Makanya saya ngajak kita berdialog tentang kitab kita masing-masing. Artinya gini, sama seperti saya kan. Saya menganggap Islam itu benar. Ya. Karena saya bisa baca Quran. Saya bisa menelaah Quran. Ya, meskipun kemudian tidak level ulama gitu ya, orang memang ahli dalam bidangnya. Dan kemampuan saya membaca Quran itu kemudian saya pakai menguji kitab-kitab di luar Al-Quran. Sehingga saya tidak menemukan kitab di luar Al-Quran itu terdapat ada unsur pewahyuan di dalamnya. Kan gitu. Dengan banyak metode yang kita gunakan. Nah, si Kiamat ini harusnya ketika dia mengkaji Quran, dia sudah memastikan kitabnya itu udah benar. Kan gitu. Tujuan dari dia mengkaji hadits, mengkaji terjemahan-terjemahan kemudian adalah untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'annya Islam itu salah dan kitabnya itu benar. Nah, masalahnya sekarang apakah dia sudah bisa baca kitab sucinya gitu? Kalau dia sudah baca kitab sucinya, udah paham berarti kitab sucinya, artinya dia sudah mengerti duduk kitab sucinya itu adalah benar-benar firman Tuhan berdasarkan original teksnya. Sehingga hadits itu salah, Islam itu keliru. Makanya ku ajak, yuk mari kita buktikan sejauh mana pemahaman Anda memahami kitab suci Anda dibandingkan pemahaman saya terhadap kitab suci Anda. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita baca. Karena Islam standarnya itu adalah ikra. Ikra. Untuk memahami Islam itu ikra. Memahami Islam itu ya harus ikra. Nah, dia tidak bisa memahami Islam. Kenapa? Karena apa yang disajikan adalah Google. Sekarang begini, siapapun bisa menjadi kiamat.
siapapun bisa menjadi kiamat. Asalkan dia mampu Google, siapapun bisa menjadi kiamat. Saya sudah menjelaskan. Contoh misalnya ketika dia bawa hadits bahwa tidak dilarang oleh Rasulullah menggauli binatang. Padahal di situ bukan menggauli binatang, melainkan membawa binatang. Siapapun boleh membawa binatang, tapi dia katakan siapapun boleh menggauli binatang. Ini kan nyakitin kita gitu loh. Saya sudah beberapa kali patahkan argumentasi dengan hadis-hadis yang dia bawa. Nah, setelah saya kemudian melihat, oh orang ini nggak bisa dibiarkan dia aja berdialog. Orang ini ternyata bukan niatnya untuk mencari kebenaran, dia hanya ingin menghujat dan merendahkan. Ya saya tinggalkan, apalagi ada pesanan. Bang Suma, tolong dihindari orang ini. Baik, siap. Nah itu sudah pernah kuumumkan di grup-grup WA, tolong menjadi perhatian, ini ada pesanan kayak begini. Kayak gitu. Ternyata masih ada di antara komal Islam yang belum tahu. Ya itu dimaklumi lah. Silakan dilanjut teman-teman. Ada saranku. Si Aswan tuh ada buat permintaan nggak tuh? Nggak ada. Aku mau kasih saran, boleh masuk dia buka komal. Aku mau lihat wajahnya sebenarnya, biar ku catat secara hukum. Aku selalu mengikuti HST soalnya. Pak Heru, Pak Heru, mohon maaf saya turuni dulu ya. Tar dulu, Bentar dulu. Belum ngomong. Itu tadi ngomong. Ini Bang Riko mau iklan bentar. Itu siapa yang mau turun dah? Gue dulu aja, gue ngantuk gue. Diskusi dulu. Oh, iya. Gue aja. Makasih semua ya. Loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loncat Bang, loncat. Andi kemana? Ye. Aku sarang Bang Juma nih ya. Kalau dia mau masuk ya buka on cam dia. Aku mau lihat dia sebenarnya. Sebenarnya aku mencatat gerakan dia secara hukum sebenarnya. Nggak akan berani, Bang. Aku catat. Mana berani mereka memikul salibnya. Yo Riko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Pulau Negeri Laskar Pelangi, Belitung, Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan demi keluarga saya. Yang saya jual adalah abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk udang, stik cumi lada hitam, peletek ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang mau mendukung usaha kami, silahkan follow kami terlebih dahulu akun kami ini, lalu DM, lalu WA kami. Pada akun ini ada WA kami di bio-nya. Jadi kami melayani pemesanan melalui WA ya, yang tertera di bio kami, dilihat bisa di atasnya. Insya Allah kami amanah dan halal. Untuk bulan puasa ini kami stop order di 2 minggu sebelum Lebaran. Jangan khawatir, makanan itu akan awet sampai sebulan lebih. Jadi kami on proseskan 2 minggu sebelum Lebaran. Insya Allah tidak akan kenapa-kenapa makanan itu ya. Bisa dinikmati di hari raya nanti. Terima kasih Bang Zuma, tolong bantuin. Kukira mau kasih bonus. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa saya menghimbau kepada teman-teman untuk ikut ya menikmati olahan daripada saudara kita sang mu'alaf Riko Ferdinand Yosafat. Ya, semoga dengan demikian kita bisa membantu beliau untuk kemudian membangkitkan ekonomi keluarga, karena beliau ini adalah seorang mu'alaf yang semoga bisa istiqomah ya. Samping jualan, beliau juga belajar Islam dengan baik. Ya, saya sendiri sudah pernah mencoba seperti yang saya biasakan. Saya sudah pernah pesan dan memang abon ikan tenggiri buatan beliau ini nikmat, benar-benar nikmat. Nyaman di lidah pokoknya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin merasakan, silakan pesan langsung DM ke Bang Riko Ferdinand. Demikian, silakan dilanjut.
Terima kasih Bang Zuma, tidak hanya abon aja yang enak, tapi semua rasanya sangat enak karena terbuat dari bahan-bahan dasar ikan tenggiri yang segar, bukan dari ikan-ikan awetan ya. Jadi kami terima dari nelayan langsung, dan pemesanan bukan dari stok, tapi kami on proses saat pemesanan. Jadi jangan khawatir makanan itu tidak fresh. Terima kasih semuanya, terima kasih host, terima kasih Bang Zuma, Kores dan semuanya yang ada di sini. Semoga murah rezeki, sehat selalu dan Iya Kak. Amin. Amin. Tuh saya dapat peringatan dari salah satu itu dari teman itu di Taiping juga ada beberapa orang Taiping juga bilang bahwa ini akun saya mau di report. Nggak ada itu, nggak ada. aja. Iya, jadi katanya ada di Komal-Komal. Jadi mungkin ada yang menyaksikan si kiamat di Komal. Jadi mereka menyuruh saya di report akun blokir permanen, di report katanya. Report kemana? Polisi? Di report, bukan di report, dilaporin ke TikTok, report. Bener. Ya lah, Uhti takut amat tuh bikin lagi akun kelar. Ada akun cadangan ada. Itu si Aswan itu ditarik aja tuh Bunda, itu minta naik dari tadi sih. Iya katanya Guruna temennya 5 masuk Kristen. Asik. Iya, Tidak ada kebesaran nama Kristus tanpa takia Korintus. Temannya 5 masuk Kristen katanya Bang. Jadi Bang Riko loncat ya. Ya. Tanggal 21 hari Selasa saya mensyahadatkan lagi. Tanggal 31 sudah ada jadwal untuk syahadatkan. Kita akan live kan. Selamat menderita kalian. Hari Selasa tanggal 21 ba'da zuhur saya akan memualafkan KTP-nya sudah kita kantongin. Tanggal 31 juga kita akan mualafkan anak daripada ibu yang sudah kita mualafkan lebih dulu. Alhamdulillah. Selamat sakit hati kalian. Kita akan live kan nanti hari Selasa. Kikis terus sampai habis. Nantang banget. Ya Bunda tarik aja itu si Aswan tuh, Aswan Suwarto. Ini kenapa ini Duda Zulkifli maksudnya apa tuh? Sini lu cuma emang kena keri banget. Dia minta premis. ST, aku keluar, aku mau kembali ke Pangkalan dulu. Ya turun lompat. Gimana lompatnya? Ya Allah, masuk Kikis bisa terus. Tidak bisa. Sampai 1%, kikis terus. Kita terima dulu ini tadi si Zulkifli. Naik si Aswan tuh naik. Ini Zulkifli nih, saya kasih dulu. Maksudnya typing, ini ngomong. Halo, selamat malam Bang Zulkifli. Halo, selamat malam Bang Duda Zulkifli. Saya paling ini namanya menjurus ini. Udah turunin ngabisin waktu aja deh. Iya, saya nggak suka kalau itu. Saya udah assalamualaikum. Tadi typing kamu enggak, tadi typing kamu nantang Bang Juma tuh, kamu itu namanya udah turunin aja itu. Pasti Kristen. Iya. Kalau baunya bau babi itu pasti Kristen. Cepet tuh, tadi kamu typing nantang tuh udah saya naikin, apalagi itu namanya aja sudah menghina, itu turunin aja tuh Bunda, nggak perlu dikasih panggung tuh orang gitu. Ya Aswan nih naikin Aswan. Naik di atas diem, naik di atas diem. Pikul salib lu ngomong. Oh, udah aku baru tahu mau cari followers kali. Iya makanya. Numpang. Ya jadi dia pakai nama aku itu mau cari koin, biasalah. Teng. Halo, selamat malam. Indonesia persentase Kristen berkurang 1% loh. Semoga tahun depan 1% lagi. Oke, halo, selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Agama apa Bang? Aku mualaf sekarang Kristen. Oh, kalau gitu maaf saya turunin dulu. Kami cari Kristen. Itu si Aswan itu kok typing. Enggak mau minta, ditarik juga nggak mau, nggak ada minta dia. Oh, minta kena murka Tuhan deh itu. Nggak ada minta. Apa sih? Tahun depan berkurang lagi 1%. Yang mau naik, habis deh, sisa 1,5%. Aswannya nggak ada minta. Saya cari dia udah nggak ada lagi. Dia nggak ada di tempat saya, ngerti nggak? Coba dia live sekali. Kalian coba live. Kalian di live itu kadang di tempat kalian dia ada, tempat saya dia nggak ada. Makanya tuh suruh dia minta.
Badan Sensus Pemerintah BPS untuk daerah Jawa Barat, kekristenan berkurang 600.000, Islam bertambah 1.100.000 tahun 2020. Allahu Akbar. Ini 3 tahun, nanti cek lagi nih 2025 tuh. Punah Kristen di Bandung. Syukur. Halo, selamat malam. Tapi kalau mereka punah, babi merajalela di mana-mana lo, merajalela. Gak ada yang makan lagi Brunda ya. Kasihan petani. Betul. Halo, selamat malam Bang Haris. Bang Haris. Allah. Kalian itu mau cari followers. Takut mualaf ya kalian ya. Kan? Giliran typing naik tadi gak ngomong. Makanya malas aku terima-terima. Mendingan yang itu aja, bener gak? Dia itu Kristen. Bener gak mau ini? Apa tuh katanya? Mualaf settingan gitu biar apa ya? Siapa mualaf settingan saya? Gak usah dibaca itu Bunda, cari aja yang noten-noten suruh naik. Mak bapak aku. Ya Pak bilang dulu saya Kristen gitu, Kristen. Tuh kan bener kan? Nih Kristen itu 7%, Katolik 3%. Ini 10, dulunya 11, sekarang 10. Ngurangin 1% ini. Ini persentase tahun 2021. Terus yang paling banyak penduduk Kristen di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Tapi bohong, adanya di Papua yang paling banyak. Tapi di Banda Aceh sini Bang Kores, gereja Protestan lebih banyak daripada Katolik. Enggak, memang di mana-mana. Bang Libra itu di mana-mana, bukan cuma di situ, di mana-mana. Di sini ada 10 gereja, 9-nya Protestan, 1 Katolik cuma. Iya, itu di mana-mana. Itu udah dari dulu kayak gitu, Bang. Karena kan lebih banyak Protestan daripada Katolik. Apalagi sekarang Protestan udah karismatik, yang banyak banget karismatiknya. Ini agamanya yang tak tahu ini agama apa. Malah si Meme Bos mau framing katanya gara-gara dibakar gereja tsunami, gila. Bakar gereja kapan, tsunami-nya kapan? Halo, selamat malam negatif. Malam. Halo, semalam. Malam. Agama apa, Bang? Kristen. Oke. Apa? Lanjut Bang Kores, Kristen. Bentar, tunggu dulu. Ini ya, ini aku buka Jogja ya, provinsi.jogja.co.id. Kristen 2021 89.538. 2022 89.454, berkurang 100.000. Syukur. 100.000 yang lockout. Islam 2021 3.413.000, 2022 3.415.800. Terus ini waktu Pak Ilang, kalau Anda Kristen nggak apa-apa minta permintaan, tapi Anda harus Kristen ya. Harus Kristen ya, kalau nggak Kristen harus dibaptis dulu nggak? Kristen ya, Kristen. Gimana Bang Negatif, ada yang mau disampaikan Bang Negatif? Apa ya? Ini Jepara. Kita lihat. Suruh minta permintaan. Namanya susah kali. Explore tahap apa? Saya itu no speak English lah. Coba nama akun gak usah pakai English lah. Coba Shioshi tahap. Ini kocak nih di Jepara, Kecamatan Kedung 2020. Laki-laki 5, perempuan 5, jumlah 10. Ini cuma 2 kepala keluarga berarti di Kecamatan Kedung. Bang Negatif, apa yang mau diskusikan Bang? Pembahasannya apa Bang? Iya, Bang mau diskusikan?
Apa kira-kira ada yang mau ditanyakan atau apa biar nanti ketimbul sendiri tuh temanya apa yang mau diskusikan. Atau mau ditanya biar ditanya Bang Kores. Asal mulanya abang-abang punya agama aja lah. Kalau ditanya asal mulanya ya dari orang tua lah. Asal mula apa? Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Bukan, dia nanya asal mulanya kita ini punya agama. Ya, asal mulanya Islam aja lah, atau mungkin Quran. Nggak kedengeran nih, apa sih? Asal mulanya Islam Bang Kores katanya. Atau Quran kayak apa kayak bahasa aja dulu. Ya udah tanya tuh, apa tanyanya? Udah kampret. Apa? Itu asal mula apa sih Islam kayak Quran kayak Asal mula bahasa aja Islam. lah. Ya. Jadi ada dua pendekatan di sini asal mula Islam itu. Pertama pendekatan teologis, kedua pendekatan identitas. Pendekatan teologis Islam artinya tunduk dan patuh. Siapa manusia pertama yang tunduk dan patuh kepada Tuhan? Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari awal Islam itu sudah ada. Lalu secara identitas pengukuhannya di mana? Pengukuhannya di Khataman Anbiya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang. Nah di situ Islam pengukuhannya ada gitu. Teologis secara teologis sama secara apa? Identitas. Yang tadi teologis. Yang pertama teologis, terus yang kedua identitas. Identitas. Historik jatuhnya teologis. Nabi Adam alaihissalam itu yang orang pertama Islam itu. Siapa yang bilang? Kami. Itu kan klaim dong dari manusia. Semua agama juga klaim, tinggal buktikan saja. Klaim dari manusia dong bang. Apa? Klaim dari manusia dong bang. Oh kalau dari Tuhannya langsung ada di Al-Quran. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisinya adalah Islam. Ngomongin dari Adam. Iya. Yang ngomong dari Adam. Iya. Adam. Bang Riko, saya turunin ya, biar saya bisa naikin konten satu lagi ya. Ya. Kalau Kristen asalnya dari siapa? Kristen. Dari Yesus. Dari Paulus. Paulus atau Yesus? Maksudnya yang jawab saya tuh abang-abang sendiri, jawab pakai abang punya. Enggak, aku nanya ini. Nih, selamat malam. Agama apa bang? Malam. Kristen, pengikut Yesus ini, pengikut Yesus. Oke, silakan diskusi. Pengikut atau penyembah? Pengikut penyembah sekalian. Nah, gitu dong, penyembah Yesus. Penyembah percaya. Apa janji juga, Yesus kepada penyembah Yesus? Gini, saya mau tanya sama kalian itu. Sebenarnya yang kalian bicarakan ini, coba kalian bedakanlah Yahweh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja saya tanya dulu. Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan ke saya. Oke. Apa Allah. Perbedaan Allahmu sama Yahweh? Jelas ya? Itu saya minta penjelasan pertama. Oke. Perbedaan Allah dan Yahweh adalah Allah tidak ada satupun yang menyerupai zatnya atau keberadaannya. Nggak ada satupun yang mampu menjangkau setara dengan dia. Nggak ada sama sekali. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan daripada agama-agama yang lain yang tidak mampu dijangkau oleh penglihatan mata. Tuhan agama-agama lain bisa. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sama sekali miniaturnya di dunia ini. Tuhan-Tuhan yang lain ada semua. Saya ngerti, sudah oke. Seperti itu ya. Terus Yahweh-nya? Kalian kan bahasa kitab, berarti kalian tahu Yahweh. Iya dong, harus tahu dong. Iya. Harus bertanggung jawab kita dengan argumen kita. Iya. Yahweh
secara objektif inskripsi, arkeologi dan juga historical text-nya pertama kali dikenal oleh orang-orang Mesir. Dia adalah dewa dengan Tidak. Kamu salah. Loh? Kamu tadi berbicara bahwa Allah itu adalah sifat. Sebenarnya itu kan sifat yang kubicarakan. Iya kan? Bukan. Sekarang saya mau tanya kamu. Yahweh itu yang sifat. Yahweh itu adalah sifat kontraksi Yahweh. kata dari Vehaya Kamu Hove kan jelas, Veyihye. tunggu, sabar dulu. Sabar. Kamu kan tanya. Kamu kan ngomong. Tadi saya Anda tanya. yang bertanya ke gua menjelaskan. Iya, betul. Saya bisa bedakan loh. Kamu kan sudah menjawab bahwa Belum beres yang soal Yahweh itu. adalah sifat, iya kan? Karena tidak bisa dilihat. Siapa yang sifat? Iya kan? Seperti itu. Tidak berwujud. Gue bilang zat iya kan? bukan sifat. Nah, Gak ada gue bilang sifat. Bagaimana? Yahweh, kau ndak usah bilang pertama dilihat Yahweh atau apa. Saya tanya, Pak. kalau menurut Bentar, Ustri. Aman ini terhandle. Dulu saya kasih tahu Pak, bentar. Makanya gini, kalau orang ngomong, Bapak tadi bertanya, tidak ada Bang Kores itu diam. Jadi pas Bang Kores menjawab, seharusnya Bapak diam supaya Bapak bisa mendengar jelas dia ngomong sudah, apa. Lanjut. Oke, lanjut. Ini kenyataannya, jadi mesti diterima walaupun menyakitkan. Dalam Nubia Inscription, Nubia ini wilayah di Mesir. Sudahlah, begini aja, tolong diam. Kalian itu, kalau menjelaskan, nggak ada usah embel-embel lah. Jelaskan secara ilmiah. Embel-embel apa? Menyakitkan lah. Ini gue bawa data Nubia Inscription di Mesir. Itu kamu sakit hati. Janganlah seperti itu, makanya timbul orang-orang kayak Kiamat, kayak apa. Lagian dengan Bang Suma juga. Kalau menjelaskan, kita kan sekolah. Kalau ibu guru, bapak guru menjelaskan, ini Budi. Tulis ini Budi dibaca, bukan kalian. Soalnya tadi pas gue jelasin Yahweh, brother ke ini apa kesel. Bagaimana kita mau dengar pendapat kalian sudah bilang orang melenceng. Makanya sabar. Ya sudah Pak. Sekarang ada konsep sabar soalnya. Sekarang Bapak mau nanya apa? Silakan ditanyakan. Itu yang tadi belum dijelasin, Akhi. Aku jelasin dulu. Ya, Yahweh sendiri pertama kali inskripsi yang paling tua ditemukan itu di Nubia Inscription. Nubia ini berada di daerah Mesir. Di sana tertulis Yahweh, tanah Yahweh, bangsa Shasu. Jadi ada bangsa yang pertama kali direkam oleh orang-orang Mesir ini, yaitu bangsa Shasu. Bangsa Shasu adalah bangsa yang tinggal di Transjordania. Transjordania itu di mana? Di sebelah timurnya Israel. Itu yang pertama kali. Lalu kemudian dari inskripsi Mesirnya sendiri di tablet-tablet muminya Mesir, di sana pun ditemukan nama Yah. Yah ini adalah nama untuk lunar deity. Apa itu lunar deity? Dewa bulan yang ada di Mesir. Dan kemudian ada inskripsi yang namanya Kuntilet Ajrut. Kuntilet Ajrut, inskripsi yang menjelaskan Yahweh beserta istrinya. Istrinya ini dalam bahasa Edomnya itu Asyerah. Yahweh dan Asyerah. Itu ada di inskripsi Kuntilet Ajrut. Kuntilet Ajrut posisinya ada di suku Edom. Aduh. Lalu sorry, sudah, stop aja. Stop, saya mengerti itu, paham ya? Oh. Itu kok bicara. Udah paham ya? Oke. Ya, kau bicarakan histori asal mula bahwa nama Yahweh itu ditemukan. Nah, saya bukan itu maksud saya. Berdasarkan kalian tahu bahwa pemahaman dalam Alkitab itu semua, kalian kan tahu sampai kalian sering membahas-bahas masalah Alkitab di dalam Yahweh. Sekarang saya nih seorang Kristen yang sudah tahu bahwa seperti ini, ternyata saya mau bikin perbandingan apa yang kalian keluarkan itu masalah Yahweh ini itu, saya pengen tahu. Kalian kan tahu itu dari hal historis, coba kalian buktikan lah. Jangan cuma ngomong bilang, wah ini ditemukan dari sini, temukan sini. Saya juga bisa bang, buka di Google. Tapi saya ingin penjelasan dari kalian itu, bagaimana
pengetahuan kalian masalah Alkitab ini berbicara tentang Yahweh, begitu, bukan bilang wah ini dari sini, wah dari mana? Saya buka di Google juga bisa tulis Yahweh, asal mula Yahweh muncul, Bang. Jadi tidak usah lah dibicarakan itu. Saya minta pemahaman sekarang kalian. mau kita masuk ke kitab sucinya ya. Alkitab. Karena kalian kan pintar-pintar Alkitab. Itu yang saya ingin jelaskan. Bahwa kalau ya, memang ini ada jadi inti jawaban untuk pertanyaan pertama. Yahweh dan Allah berbeda. Ya, dapat ya? Berbeda ya. Itu berbeda. Ya, pertanyaan kedua saya. Jauh bedanya gitu. Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya yang kedua ya. Oke lah, berbeda. Memang berbeda. Penjelasannya memang berbeda. Terus begini. Kalian, dan saya mau lanjutkan tadi masalah historisnya yang kalian bilang temukan itu. Sekarang saya mau tanya sama kalian bahwa yang saya pahami perbedaan antara agama-agama itu begitu jauh, walaupun dari pihak Hindu, Buddha atau Konghucu. Nah itu kan saya belum tahu jelas. Mungkin mereka yang duluan ada, atau dari pihak kita yang munculnya agama Kristen ini di Antioquia, atau dari pihak Islam. Sekarang begini, yang saya tahu bahwa 606 dia berjarak 60 tahun sesudah 600 tahun sesudah Kristen ada, muncullah agama Islam. Iya kan? Iya kan? Ya. Kenapa? Nah, saya tolong diiyakan dulu, apa salah bicara saya ini? Iya. Muncul agama, ya oke. Saya hanya pastikan aja itu, karena ini saya rekam juga. Jadi ini yang saya pelajari. Terus begini, kamu tahu gak, dengan jarak 600 tahun itu, bahwa kamu menyebut nama Allah dan dalam Alkitab, dalam Al-Quranmu juga dijelaskan bahwa yang terdahulu itu kan Taurat dan Taurat, Sabur dan Injil. Itu pun saya tidak terlalu spesifik sih. Saya hanya baca sekilas saja di Quran. Saya pun tidak tahu apa, cuma tahu spesifik aja. Karena saya malas, terus terang. Saya punya satu Alkitab. Kalau Quran saya tidak, ngapain saya harus belajar itu? Itu urusan kamu lah. Pengen tahu dua Alkitab tiga itu urusan kamu. Karena ini menyangkut pribadi tiap orang masing-masing. Apapun yang saya sembah, mau Yesus mau batu, itu pribadi saya. Itu aja yang kamu tahu. Jadi begini, kamu kan sudah tahu bahwa sejarahnya Islam muncul 600 tahun lebih sesudah Kristen. Dan yang saya pahami bahwa kamu tahu bahwa itu ada Allah mulai dari tiga kitab ini melalui Muhammad. Karena itu disebutkan bahwa itu pendahulu yang sudah ada muncul duluan, baru Muhammad muncul. Quran ini yang dibuat oleh Muhammad katanya wahyu. Makanya saya cuma bilang begitu, maaf. Karena saya tidak pernah mempelajari Al-Quran ini. Cuma sebagian aja yang saya baca dan saya dengar dari kalian-kalian lah, pendebat-pendebat ini. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya, kok bisanya kamu bisa menentukan bahwa Allah itu sebagai zat? Iya kan? Dalam arti kalau buat saya, kamu bisa memastikan bahwa itu zat, sama dengan saya bisa memastikan bahwa pohon itu juga zat diciptakan. Bahwa kamu memikirkan begini, secara psikologis kita memikirkan satu oknum ataupun dia siapapun itu, bahwa itu dia kalau masih belum kita lihat, iya kan, belum kita tahu. Kalau cuma mau tahu di nama Allah, lo atas dasar apa kamu tahu nama Allah itu, bahwa dia jadi intinya tidak kelihatan? Pak, intinya pertanyaannya apa nih Pak? Iya. Apa yang mau ditanyakan? Coba. Ya curhat dia, kesel dia. Itu yang saya tanyakan. Bagaimana Ya, kamu tahu nama LALLAH itu sampai kamu bisa, wah itu Allah yang zat itu. Dari mana kamu tahu? Coba lah. Sudah, oke. Biar dijawab ya Pak. Lanjut Bang Goreng.
Dah lanjut Bang. Al-Fusilat ayat 30. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu tunggal. Allah memberitahukan namanya langsung kepada nabi kami. Pembuktiannya apa? Disampaikan ya. Kalau misalnya Udah, saya nama mengerti. Tuhan itu Yahweh, Ini Bapak ini nggak kooperatif Ismael lah. Bapak nggak harusnya kooperatif, Bapak Ismaya. ngomong, kami di Israel di Jawa, Bapak harusnya ngomong, Bapak nggak Israel. kooperatif. Gitu. Ya sudah, oke, Ya. oke. Ini saya simpel aja karena saya pengen butuh penjelasan aja. Ini kan saya rekam juga. Begini. Tapi Bapak butuh Ya gua ulang penjelasan, lagi ya. ngoceh Kalau terus. nama Tuhan itu Yahweh, Penjelasan ngoceh terus, giliran dijelasin Bapak nggak mau diem. Udah, saya diam kok. Saya dengar ini. Siapa namanya? kalau nama Tuhan itu Yahweh, harusnya anak perjanjian dan anak sulung namanya Israyah sama Ismayah. Harusnya. Tapi ternyata Ismael dan Israel, konsonan huruf dari nama Tuhan sebenarnya yang digunakan oleh anak sulung dan anak perjanjian. Itu sudah. Oke, itu saya sudah baca di kitab mengenai Ishak dan Ismail. Terus begini, ini pertanyaan ketiga, mungkin ini yang terakhir lah. Coba kamu kores, sebutkan surah di Al-Quranmu, nanti saya buka, saya pelajari. Karena saya terus terang tidak pernah buka, saya cuma dengar. Di mana ditaruh di situ biar saya cari bahwa Allah pernah ketemu dengan Muhammad. Itu aja. Di mana di dalam Al-Quran kau sebutkan ketemu langsung atau gimana? Allah berbicara langsung dengan berbicara Muhammad. Semua ayat Al-Quran. Ya salah satu lah kau sebutkan. Di mana? Di mana kau sebutkan bahwa Allah berbicara Al-Fusilat ayat langsung? 30 sampai 31, Al-Baqarah 25, lalu ada Al-Amsal ayat 1 sampai 11. Terus ada Al-Muluk semua full. Al-Baqarah semua full. Semua ayat Nanti Al-Quran itu. Ya, nanti saya Ya. buka. Sorry, ada satu lagi. Keempat ya sekarang. Saya pernah dengar itu ada satu, kalau nggak salah siapakah yang sebutkan begini. Dia sebutkan begini. Pertama, katanya waktu Muhammad itu terima wahyu itu dari di mana ya? Gua Hira. Jibril. Gua Hiro. Jibril ya. Katanya yang ini menurut ingatan saya yang kalian waktu mendebat itu timbullah satu jawaban itu bahwa Muhammad itu menerima wahyu pertama, iya kan? Dari Jibril. Kalau Jibril itu, sebelum saya lanjut, Jibril itu apa sih sebenarnya nama artinya? Malaikat. Oh, malaikat ya. Saya enggak tahu ya. Saya cuma dengar katanya Muhammad terima wahyu dari Jibril ketika dia berada di gua Hiro. Apa Hiro? Saya enggak dari tahu. perantara Pak, perantara Jibril. Perantara Jibril. Oke, saya akan hubungkan itu dengan katanya kamu bilang Muhammad pernah ketemu Allah. Sedangkan di situ di mereka bilang bahwa awal mulanya Muhammad dapat wahyu itu mengenal Allah itu dari Jibril. Bagaimana Ya dicek aja itu di Al-Quran nggak gitu loh. Yalah, Bapak ini gak nyambung. Pertanyaan Bapak yang salah. Seharusnya Bapak bertanya ini dulu, baru bertanya yang tadi. Ya itu benar semuanya. Begini aja lah, simpel aja lah. Saya kan makanya dari awal saya bilang saya tidak pernah mempelajari Al-Quran, tapi banyak kan saya ikut debat, dengar-dengar bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu dari Jibril di gua Hiro.
Oke? Nah, Ya. Yang awal. yang jadi pikiran Biar aku saya jelasin aja ya, secara Pak. logika, Nah, gini Pak, aku jelasin dah, saya tahu nih. Nah, itu benarnya tadi wahyu pertama itu dari Jibril, dan itu Allah itu berbicara berbicara sama Nabi Muhammad dia setelah jadi nabi. Nah, waktu Jibril datang itu dia dapat wahyu itu sebelum jadi nabi. Udah, Pak. Udah. Ngerti nggak? oh, Ngerti jadi nggak, Bapak? berarti Muhammad itu waktu dia mau dia dapat wahyu. Berarti kan begini, kalau pandangan saya bahwa Muhammad itu ketika dia mendapat wahyu dari Allah itu melalui Jibril, ya kan? Dia mendapat wahyu dari Jibril. Nah, Gini aja, brother, itu nanti cek di Al-Quran online ada nggak Jibril berkata, ini firman Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi, itu dicek Enggak, aja. ini kayaknya dia tanya ini masalah percakapan Allah sama Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, ada waktu Isra Mi'raj waktu Enggak, dia jawab, dia nanya Al-Quran itu semua ayat-ayatnya apakah dari Jibril atau enggak. Nah, itu dicek aja Al-Qurannya, ada nggak Jibril berkata kepada Nabi, Jibril berfirman gitu. Kalau nggak ada, ya udah terima aja, itu semua wahyu dari Allah. Itu. Terus pertanyaan juga ini PR buat brother siapa namanya ini, brother Lope. Negatif ya. Lote-lote. Tolong. Lote-lote. Ya, Lote. Tolong dilihat kenapa ya tiap Yesus berdoa kepada Bapak nggak pernah nyaut, nggak seperti nabi-nabi yang lain kan. Oke. Begini. Kalau pemahaman saya ya, ini saya bicara Alkitab. Ini ini orang Kristen itu dalam pemahaman secara kita manusia itu kan beda-beda, Bang. Kamu kan kenapa istilahnya begini? Kenapa kamu bisa katakan bahwa Bang Suma itu gurunda? Iya kan? Berarti pemahaman Bang Suma itu lebih jauh dari kamu. Nah, begitu juga dengan kita. Kita itu kan pemahaman mengenai Alkitab yang saya pelajari itu, yang kita yakini itu kan berbeda-beda. Mau kiamat kamu, Serbi kamu siapa, itu beda. Jadi langsung bagi saya ke begini, bagi apa saya yang ditanyakan. begini. Sudah, bagi saya begini. Ketika kamu menjawab bahwa kenapa tidak sama seperti Kenapa Nabi, tiap Yesus berdoa nggak pernah menjawab gitu? Tidak seperti nabi-nabi yang lainnya. Ya begini, kalau pemahaman saya mengenai itu yang tidak dijawab itu bukan tidak dijawab, Pak. Bagaimana dia mau jawab kalau pribadinya dia? Iya kan? Iya Pak. Kenapa tidak dijawab? Jadi ini aku instruksi Pak Lote Yesus kan instruksi. berdoa kepada Bapak pas ke Taman Getsemani berdoa, pas disalib juga berdoa, pas di mana lagi itu? Ngajarin doa Bapak kami juga dia berdoa. Nah itu kenapa Bapaknya nggak pernah menjawab? Instruksi ya, Pak. Instruksi ya, Pak. Pak, instruksi bentar, instruksi bentar. Enggak memperbaiki kata-kata Bapak, Pak. Enggak, bentar, Pak. Instruksi. Tadi Bapak bilang tadi Bapak bilang pemahaman orang Bapak beda-beda kan? Menurut Bapak kayak kalian lah, menurut kalau Bang Juma kalau itu. Saya instruksi, Pak. Enggak, saya kasih tahu. Pak, dengerin, Pak. Enggak, dengar. Pak, kami kalau mengenai Al-Qur'an, Pak, pemahaman kami tidak berbeda. Pemahaman kami sambung. Satu pemahaman kami, Pak. Tidak seperti orang Bapak, pemahaman berbeda-beda. Kami dalam Al-Qur'an tidak bisa, Pak. Saya tidak berbicara beda, Bu. Sorry. Ibu salah Bapak tangkap. tadi ngomong. Saya bilang begini, orang Bapak kemampuan. beda-beda. Loh, beda sama kemampuan ya? Nggak bisa lah. Sinonimnya nggak ada. Ya udah. Sinonimnya beda sama kemampuan, Bu. Ayo dijawab dong yang gua tanya, jangan dibelokin nih, kabur ntar dia. Pertanyaannya dijawab. Kenapa Yesus tiap berdoa Bapaknya tidak menjawab? Nah, oke, saya jawab ya. Saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, bukan beda-beda. Begini, kan yang kita pertanyakan kenapa dia tidak jawab, itu kan yang Yesus berdoa itu kan pribadi secara manusia, bukan sebagai pribadi Allah. Makanya dia tetap akan secara manusia, dia akan tetap berdoa.
bahwa melakukan satu Terus kenapa hubungan. bapaknya nggak jawab? Loh, yang tidak jawab itu di mana? Coba kau jelaskan. Dia tidak pernah jawab. Taman Getsemani, Bapak sekiranya cawakan biarlah sesuai dengan kehendakmu, jangan kehendakku. Kenapa bapaknya nggak jawab? Begini, kalau mau naik bicara tentang Taman Getsemani, itu yang dia doakan bahwa dia itu kan ada kata biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kan permintaan dan doa. Biar tapi dia sadar bahwa dia harus terima itu. Dia tidak perlu jawaban kok. Memang sudah digariskan dia turun harus mengalami itu. Ngapain Kalau nggak perlu berdoa, nggak perlu berdoa dong. Tuh, iya dia betul berdoa. dia berdoa. Tapi kamu tahu ndak dia ngomong? Kamu kan nggak bilang seterusnya bahwa dia ngomong, dia meminta itu bahwa secara manusia dia tidak mampu. Tetapi kan dia mengaminkan bahwa ketika dia bilang bahwa biarlah ini cawan berlalu daripadaku, tapi ketika itu bukan tidak ada jawaban, tetapi itu dia harus terima. Karena secara eksistensi dia manusia itu, dia harus menerima itu karena dia turun tujuannya. Ya seenggaknya kan Bapak bisa tenang anakku, ini kan buat kita kan udah sama-sama ngobrol waktu masih zaman Ini percintaan. bukan dongeng, ini bukan dongeng loh. Terus kenapa nggak jawab bapaknya? Dongeng. Ini bukan pasukan gajah datang menyerang Mekah baru ada burung bawa batu. Kan aneh itu. Bagaimana burung bisa bawa Nah, ini- batu? Tapi dicatat di Lah, beritanika.com. Ini juga aneh, Pak. Katanya dia mau disalib tapi dia minta doa. Bukan juga aneh. Yang aneh malah Yesus. Ya, enggak selamanya. Oh. Saya Hanya cuma di dengar perjanjian cerita itu. baru Cuma ada dengar orang cerita. berdoa kepada Tuhannya nggak jawab. Loh, Perjanjian lama semua dijawab. Sorry ya, saya aja berdoa. Saya aja berdoa kepada Tuhan saya, pada Yesus. Ya kalau gitu Yesus setara Bapak. Secara itu saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah dengar bahwa Ya, Tuhan Bapak. bilang, iya nak, sabar nak. Ya Kamu Bapak akan siapa dipenuhi." berdoa mau langsung dijawab. Ini Yesus Kalau lu yang gitu berdoa. dengan Pak Lope-Lope kalau gitu. Betul, sama juga. Apa bedanya Yesus dengan saya secara tubuh manusia? Oh, Coba sama saya mau ya? tanya. Sama lah. Dia punya tubuh manusia, saya punya tubuh manusia. Sama lah. Bukan berarti kita menuntut bahwa kenapa Allah tidak jawab. Itu urusan Allah. Urusan Allah itu. Bukan Lanjut, ada Bang urusan Kores. kamu. Pusing aku. Loh, kamu kok bisanya? Itu yang pertama ya, itu jadi Menggiring saya, PR. Kores. Silakan Kamu nanti menggiring kalau udah dapat saya. jawabannya balik lagi Loh, kita bahas. Ya enggak bisa, pasti enggak akan ada jawaban. Itu kan kamu yang bikin jawabannya, yang bikin pertanyaannya, bukan Allah. Kalau seandainya Allah ada Jawaban Allah ngapain Yahweh injunya yang ada bilang- 4, kurang banyak. Waduh. Kacau. Makanya kalian itu kalau saya lihat debat kamu itu banyak ketika kamu tidak bisa itu kamu seperti inilah. Kamu ngomong, coba kamu cari jawabannya di mana? Perhatikan Pembuktian bahwa tadi deh. anjing Coba itu- berkaca eh, tadi deh. Kores bahwa dijawab anjing itu semua. bisa Cet. apa? Ini ayatnya, Makan ini busana. sejarahnya, ini inskripsinya. Pak, Tapi gini, ketika Pak, ya. Kristen ditanya tuh begini. Pak gini Pak. Kalian tuh ketika- datang sadar ketika loh. Bapak Kalian tuh tadi lahir bertanya, duluan kalian itu. Aduh. Pak, gini Pak, ketika Kak Bapak tadi bertanya, itu penjelasannya jawabannya itu dia nggak muter-muter. Nah, ketika Bapak ditanya, malah muter ke sana ke sini itu nggak Iya, sampai saya ke sudah dalam. jelaskan. Saya kan jelaskan bahwa secara manusia dia akan berdoa dan meminta bahwa kalau bisa janganlah saya harus menerima hal ini. Tetapi kamu kan minta jawaban. Ya jawabannya Minta apa kan jawaban ditanya dari tadi Allah. kenapa Mana nggak jawaban dijawab? Allah? Loh, itu hak Allah kalau saya kembalikan secara Oke. kata bodoh-bodoh anak-anak itu hak Allah lah. Nah, hak Allah Kalau Bang Allah Kores. menjawab Contoh atau ketika tidak, Daud terserah. mau diserang sama kerajaan Assyria, Daud berdoa kepada Tuhan menjawab langsung, Tuhan apakah mereka akan menyerang kerajaan ini? Iya. Sekarang saya tanya. Apakah mereka akan membawa pasukannya Apa banyak? iya, betul. Iya, Saya kata tahu Tuhan dijawab. ceritanya. Saya tahu ceritanya. Hmm. Apakah itu langsung Ngobrolnya kayak dijawab ke epot lagi. Daud? Apakah langsung dijawab ke Nabi Daud? Dia melalui Nabi Nathan. Mana ada dia Mana bilang ada ke nih, Daud nih, bahwa sini, kamu gua akan kasih lihat menang? sini. Ini sini, gua kasih. Waduh. Waduh, kamu ini belum tamat bacanya Jadi sih. begini, kamu Intinya gini, jangan kamu jangan kan berani bilang maju bahwa- ke ruang dialog kalau belum ngerti cara menjawab. Ya, Biar- saya begini. Jangan Sorry. dulu naik. Kami di sini Aduh. ahli biblo soal. Ya,
Bagaimana kau bilang ahli? Mana ada? Coba kau tunjukkan ke saya di mana ayat Allah berbicara kepada Daud kalau tidak lewat Nabi Nathan. Walah. Tunggu. Ini gua tunjukin 1 Samuel 23 nomor 9. Terdiam kan? 1 Samuel berapa? Datang di kebenaran. Siapa yang turun? 23 nomor 9 sampai 10. Apa jawabnya? Coba. Apa isi Katalah Daud, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Israel, hamba ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga kota-kota Keila itu ke dalam tangannya. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini, Tuhan Allah Israel? Beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Buar Daud. Masa? Alkitab dari mana? Balik lagi. Kenapa ketika Yesus berdoa, Allah Bapa yang namanya Yahweh ini tidak menyaut-nyautin? Malah nggak dikabulin ya? Kamu juga pernahkah kamu ketika sujud berdoa datang Allah? Ini gua bukan orang yang bisa membuat air menjadi anggur. Ini manusia biasa-biasa saja. Tuhan tidak menjauh itu normal. Ini Yesus ngasih makan orang roti 5.000 langsung pring. Diskusi sama Bang Negatif aja, Bang. Maaf Pak, saya turunin ya, Bapak ngomongnya gak nyambung. Diskusi sama Negatif aja, Bapak. Bapak ngomongnya dari tadi gak nyambung. Sampai sakit kepala saya. Gak nyambung. Mohon maaf ya Pak kalau ada kata mengenai dialog ini. Sesungguhnya aku mengasihimu. Aku diskusi sama Bang Negatif aja, gak nyambung sama dia, pulci gua. Iya, dia kesel aja sebenarnya, dia kesel sama guru undang ngomong dan begitu. Iya, gitu. Jadi dia mencoba untuk saya akan membela kiamat karena banyak pengetahuan yang saya dapat dari kiamat. Maaf kiamat, saya tidak bisa membela ternyata. Gak nyambung. Orang nanya apa jawabnya apa, orang nanya apa jawabnya apa. Udah itu ngerocos. Oh, Bang Negatif mau dilanjutin pembahasan sama Pak tadi atau gimana? Oke, Pak Negatif silakan diskusinya. Dari tadi jadi gak nyapa kan, nggak ngomongnya. Itu yang tadi abang nanya. Suaranya agak kuat sedikit Bang Negatif ya. Soalnya budek banget aku ini. Suara bunda suaranya kecil banget kayak minoritas, serius bre, gedein. Gede lagi suara Bang Negatif itu kudengar pelan gitu. Suara saya kecil kah? Nah ini udah normal. Iya masih. Udah sama aku udah aman. Oh iya pakai headset soalnya ya. Ya udah ngomong nih. Ayo Bang ngomong. Iya tadi pertanyaan yang ke Bapak tadi itu apa sih Bang? Pertanyaan yang mana? Oke diulang lagi ya. Yang ke Bapak. Kenapa? Yang tadi, ke Bapak. Yesus setiap berdoa Suaranya kepada nggak usah pakai Bapaknya nggak bahasa pernah ibu, nyaut. Come here, please help my handphone. Nah, lu mau manggung? Kenapa? Dijawab aja. Bang, pertanyaannya apa sih? Kenapa Bapak di sorga setiap Yesus berdoa kepadanya pernah nyaut? Enggak pernah nyaut. Ya. Enggak pernah nyaut apa jawab? Enggak pernah membalas doanya gitu. Siapa loh. Yang bilang? Nah, kenapa sih terputar gitu? Ini lagi nyusun kalimat saya ya? Kan tanyakan Bang, siapa yang bilang? Siapa yang bilang Bang? Gua. Halo selamat malam Bang, syukur apa di Bang syukur? Abang dasarnya bilang nggak dijawab tuh dari mana Bang? Oh agama Kristen, oke. Ya sebentar Bang ya, biar Bang Negatif dulu. Lanjut Bang Kores.